Alien kabut merah berada di samping Yelan dan itu seperti suara ajaib yang memenuhi telinganya. Terus-menerus mengirimkan pesan untuk menenangkan emosinya. Bab 1691 pencerahan mendadak atau hanya dibodohi. Ya kabut merah benar. Yelan tiba-tiba menyadari bahwa dia datang ke sini bukan hanya untuk mendapatkan buah dao atau tubuh suci. Sama seperti dia dan Hong Wu, menunggunya di sini, mereka hanya ingin mencari tahu kekuatan Yelang yang sebenarnya. Dia adalah kebanggaan Lan Yuan, dan semua orang seberani naga. Bagaimana bisa dia begitu bingung hanya karena beberapa buah dao hingga tidak bisa membedakan arah? Jika itu Xiao Wu dan yang lainnya, mereka pasti akan membantu tuan mereka untuk memecahkan masalah dan menyelidiki alasan perubahan suasana di Istana Kekaisaran. Namun, sebagai seorang master, dia menyalahkan murid-muridnya tanpa diskriminasi apapun. Ini benar-benar salah, seperti menyalahkan orang lain. Setelah memikirkannya, suasana hati Yelan berangsur-angsur menjadi tenang. Melihat kerumunan yang seperti naga panjang, dia menghela napas. Berkultivasi seharusnya membumi, seseorang harus mengambil satu langkah pada satu waktu. Mengambil harta karun alam seperti buah dao benar-benar merupakan kekuatan eksternal yang jarang terjadi. Sebaliknya, itu akan merusak fondasi. Jenius dari Istana Kekaisaran seharusnya tidak terlalu terburu-buru untuk menerobos. Jizi. Gadis kecil yang tampak seperti elf memutar matanya dan berkata tidakkah kamu mengerti sebab dan akibat? Kamu menerobos langkah demi langkah, dan pada saat kamu menerobos cermin yin yang dari seorang kuasi kaisar, ratusan ribu tahun telah berlalu. Dan mereka yang mengambil buah dao dapat melakukan perjalanan ratusan ribu tahun hanya dalam beberapa jam. Tenang dan mantap kamu telah berlatih dalam pengasingan selama 100 ribu tahun kamu mungkin baru saja menembus alam pemecah delusi. Tetapi yang lain telah berlatih di cermin yin yang selama 100 ribu tahun mereka dapat membunuhmu hanya dengan satu tamparan. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Kamu masih hanya seorang kuasi kaisar kamu dapat menerobos celah besar di alam hanya dengan mengatakan kerja keras saja. Xiao Wu sudah lama menyimpan dendam karena posisinya direbut. Sekarang dia telah menemukan kesempatan, dia dengan kejam mencibir bahkan tidak perlu menyebut kamu, yang hanyalah orang biasa di alam penerobos ilusi. Bahkan tuanku yang dulunya bajingan pun tidak berani mengatakan bahwa dia bisa langsung melawan cermin yin yang di alam penerobos ilusi apa yang kau tahu. Kau tahu apa kentut kau tidak bisa membedakan antara yang penting dan yang tidak penting dan kau berbicara omong kosong di sini apakah buah dao berguna sebagai murid dari orang suci pertama Istana Kekaisaran Xuan Yu? Bukankah kami lebih mengerti daripada seorang petani sepertimu? Kena tampar di wajah. Orang yang menamparkan Yelan di wajah jelas adalah murid Xiao Wuhel. Namun, Yelan entah kenapa merasa seolah-olah dia telah menamparkan wajahnya sendiri. Siapa yang bisa mengalahkan? Siapa yang harus saya lawan? Yelan sedikit linglung. Jizi berpendapat buah dao sudah dapat memungkinkan orang untuk menembus alam dan menjadi kaisar tingkat tinggi meskipun ada belenggu. Jangan lupakan bahwa Tuan Ye memiliki kemampuan untuk menganugerahkan tubuh suci. Tubuh suci itulah tubuh suci berapa banyak orang yang menginginkan bakat terbaik ini yang tidak pernah bisa mereka dapatkan seumur hidup mereka. Lalu bagaimana jika itu adalah tubuh suci? Yelan membalas dengan tidak puas berusaha meyakinkan orang lain dengan alasan. Dia selalu seperti ini. Saat menghadapi musuh yang lebih rendah darinya dalam kekuatan. Dia sering meyakinkan mereka dengan alasan. Itu meyakinkan. Banyak master top di Istana Kekaisaran Xuan Yu telah mencapai posisi tertinggi tetapi mereka tidak memiliki tubuh suci apapun. Sama seperti Tuan Musain Yelan yang belum pernah mendengar bonus fisik apapun, masih mampu mengalahkan makhluk tertinggi di tingkat Dewa Domain 3 Lotus. Yelan tidak puas dan bahkan menggunakan dirinya sendiri sebagai bukti. Jizi mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tidak puas menurut apa yang dikatakan di Istana Kekaisaran Xuan Yu, sekarang, alasanmu adalah KTV. Kita ada di KTV. Mengapa kita harus menanggung kesulitan yang telah diderita oleh generasi tua yang kuat? Anda dapat menikmatinya, Anda dapat menerobos dengan lancar tanpa hambatan apapun. Mengapa kamu memilih untuk tersesat? Ambil saja perbedaan antara memiliki tubuh ilahi dan tidak memilikinya. Di antara 5 teratas daftar Tian Jiao tahun ini, ada seorang pria bernama Tang Chen yang hanya tahu cara membuat bola kotoran sepanjang hari. Tetapi jika kita bertarung satu sama lain pada level yang sama, bahkan jika kita telah terus maju selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kita bukan tandingan dia. Inilah kekuatan dari tubuh tiran biadab. Jika kita juga memiliki tubuh kedewaan apalagi Tang Chen bahkan Dewa Domain pun bisa dikalahkan dengan status kita. Melihat bahwa Yelan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, para alien kabut merah mulai angkat bicara kalian hanya mengelak buah dao dan yang disebut tubuh kedewaan pasti memiliki belenggu pada akhirnya. Kalianlah yang terluka. Xiao Wu dan Jizi mencibir bersamaan apakah ada belenggu atau efek samping pendapatmu tidak penting. Guru kami sudah mengatakan bahwa tidak ada efek samping bahkan guru kami tidak dapat mendeteksinya beraninya kalian memfitnah kami. Itu seperti petir di siang bolong. Guntur meledak di benak Yelan. Menurut pernyataan ini, acara akbar di Istana Es tertinggi bukan karena pengaruh Yelan. The Red Mist alien berteriak dengan marah kelemahan buah dao dan tubuh ilahi ini akan menjadi jelas cepat atau lambat. Xiao Wu mencibir jika ada efek samping. Mereka pasti sudah muncul pada Tuan Ye. Tuan Ye menerobos ke cermin yin yang dalam waktu singkat yang tak lekang oleh waktu daripada beberapa bulan. Siapa yang akan percaya padanya jika dia berkata dia tidak mengambil buah dao? Apakah ada efek samping pada Tuan Ye? Tidak hanya tidak ada efek samping, Tuan Ye bahkan mengalahkan Si Hao, iblis teratas dari Istana Abadi Huangzu.
dan mampu sendirian melampaui alam Dewa Domain dan membunuh Cangkong, orang suci kelima dari Istana Kekaisaran. Penjahat tingkat atas dengan kekuatan tempur luar biasa seperti itu. Kau bilang padaku bahwa itu adalah efek samping dari buah dao dan tubuh ilahi? Jika benar-benar ada efek samping seperti itu, aku khawatir semua jenius di seluruh Istana Kekaisaran bersedia menanggungnya. Alien kabut merah ingin berdebat tetapi lupa kata-katanya dan tidak membuang kata-kata lagi. Yelan yang berdiri di samping tercengang. Ya, dao fluid dan tubuh ilahi adalah perbendaharaan kecil Yelang. Dia pasti mengambilnya. Sama seperti orang kepercayaannya, siapa di antara mereka yang memiliki tubuh suci yang tidak dianugerahkan oleh Yelang? Meskipun dia tidak memiliki kekuatan tempur teratas untuk memenangkan 100 pertempuran di arena. Tapi itu juga berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Yelang dan orang-orang di bawah komandonya adalah merek emas dari buah grid dao dan tubuh ilahi. Bukan saja ini tidak memengaruhi kultivasi, tetapi justru mempersingkat waktu secara signifikan. Jika seseorang adalah murid Istana Kekaisaran Xuanyu, semua orang dapat dipromosikan menjadi kaisar tingkat tinggi dan memiliki tubuh suci. Mengapa menyimpulkan bahwa sudah terlambat untuk melanjutkan dengan hati-hati pada saat itu? Bukan saja tidak akan terlambat, tetapi bahkan akan sangat meningkatkan efektivitas tempur seluruh Istana Kekaisaran Xuanyu. Ini akan membuat kekuatan inti Istana Kekaisaran Xuanyu jauh melampaui Istana Abadi Huangzu yang sama kuatnya. Mungkin. Aku benar-benar jatuh ke dalam kesalahpahaman. Yelan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi bingung dan tercerahkan. Dia menghilang dalam sekejap. Dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Saudari Lan. Ras alien kabut merah naik ke udara tanpa berpikir. Mereka tahu bahwa Yelan akan mencari Yelang. Dia juga ingin pergi. Kali ini kabut merah yang menyerobot antrean tidak dihentikan oleh 3 bersaudara Raja Iblis Api Neraka. Sebaliknya, Su Xiao-Xiao, yang selalu mudah dimengerti, muncul dan mengadakan pertemuan pribadi dengan alien kabut merah. Su Xiao-Xiao mengeluarkan bola tubuh suci seperti kabut yang tampak seperti jantung, mendorongnya di depan Hongwu, dan berkata dengan rasa terima kasih sambil tersenyum, Tuan Muda, saya telah melihat semua yang telah dilakukan Dewa Domain Hongwu. Dan saya berterima kasih dalam hati saya. Tubuh ilahi kabut langit ini seharusnya menjadi milik Dewa Domain Hongwu. Hongwu melambaikan tangannya dan memasukkan tubuh suci itu ke ruang penyimpanan. Dia meraih tangan Su Xiao-Xiao dan berkata dengan nada menjilat. Dewa Domain kecil, jika ada pekerjaan seperti ini lain kali, mohon biarkan Tuan Ye menemukan saya lagi. Saya, Hongwu, telah mencari nafkah dengan menerima suap dan mengkhianati saudara-saudari saya. Selain Sister Lan, saya juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang-orang suci lainnya. Bab 1692 kultivasi seharusnya tidak seperti ini. Istana es tertinggi. Yelan sendiri hadir dan di dalam hatinya. Dia sudah mulai setuju dengan apa yang dikatakan murid-muridnya. Namun dia masih merasa bahwa suasana di Istana Kekaisaran terdistorsi oleh Yelang. Semangat pantang menyerah seharusnya tidak dihapus. Seharusnya kultivasi tidak seperti ini. Dia sudah siap dan sudah memikirkan apa yang akan dikatakan. Pertama kali dia melihat Yelang He, dia mulai mengkritiknya dan membuat Yelang menyadari betapa dampak negatifnya perilakunya terhadap Istana Kekaisaran Xuanyu. Aula besar itu dipenuhi dengan Dewa Domain. Bernyanyi dan menari serta bersulang. Ketika Yelan muncul, hanya suara auranya saja sudah membuat banyak Dewa Domain yang hadir di tempat kejadian terlihat terkejut dan merasa seolah-olah mereka sedang duduk di atas jarum. Yang Mulia Sein. Kenapa dia ada di sini? Sialan, kenapa mata-mata yang aku tempatkan di Lanyu tidak melaporkannya lebih awal? Banyak Dewa Domain merasakan sesak di hati mereka. Yelan bisa dikatakan sebagai perwakilan dari Istana Kekaisaran Xuanyu dan hal yang paling tidak dia sukai adalah gaya hidup mewah seperti ini. Jika dia melihatmu, kamu pasti akan dihukum berat. Bahkan Dewa Domain pun tidak bisa lolos dari kesalahan. Yelang. Yelan berjalan perlahan ke tengah aula, menatap Yelang dengan marah, menunjukkan ekspresi yang sangat tidak puas. Yelang, yang sedang duduk di atas meliriknya dengan acuh tak acuh. Dengan kabut merah di sekelilingnya, dia bisa melihat setiap gerakan Sein Yelan. Tidak ada kejutan sama sekali. Tanpa menunggu Yelan menyerang, Yelang bertanya dengan acuh tak acuh, Yang Mulia Sein Lady telah datang dari jauh. Mungkinkah ada tanda-tanda promosi Elf Kinger menjadi Supreme? Betapa sulit dan berbahayanya untuk dipromosikan menjadi Supreme? Meskipun Istana Kekaisaran Xuanyu telah berdiri di dunia Xuan Huang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada lusinan makhluk tertinggi. Namun, Lu Kinger memiliki bakat biasa dan hanya berada di tingkat kaisar. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobos? Melihat rasa malu Yelan. Yelang mencibir Yang Mulia, Anda tidak ingin orang lain berpikir bahwa Anda tidak dapat dipercaya, bukan? Yelan tampak tidak senang dan berkata dengan acuh tak acuh, saya sudah menemukan metode khusus bagimu untuk dipromosikan menjadi Supreme. Sekarang kaum konservatif semakin besar di Istana Kekaisaran Xuanyu dan menaklukkan area terlarang. Kaum konservatif juga harus memikul beban yang lebih besar. Saya di sini kali ini untuk mengundang Anda ke garis depan area terlarang dan melihat dengan baik situasi terkini yang dihadapi dunia Xuan Huang. Ketika membahas kefasihan, dia mengakui bahwa dia tidak sebaik Yelang. Namun, tidak semuanya membutuhkan keyakinan dengan alasan. Dia mengabdikan dirinya untuk pengelolaan Istana Kekaisaran Xuanyu dan tidak akan pernah membiarkan Yelang dengan sengaja kehilangan semangat juangnya. Biarkan dia menyaksikan kengerian area terlarang dengan matanya sendiri dan mungkin dia akan mengerti betapa berat beban yang telah dipikul Yelan di pundaknya selama bertahun-tahun. Area terlarang saya tidak akan Yelang memutar matanya dan langsung menolak.
Orang-orang telah dengan belak-belakan mengatakan bahwa itu adalah area terlarang dan masuk dilarang. Ya ampun, orang-orang dari Istana Kekaisaran Xuanyu harus ikut campur. Apa? Lindungi dunia Xuan Huang. Dia adalah penjahat yang hanya melakukan hal-hal destruktif. Ini tidak ada hubungannya dengan perlindungan. Terlebih lagi menurut informasi yang telah dia pelajari sekarang. Zona terlarang ini bukan hanya satu atau dua tetapi seperti sejumlah dunia kecil khusus yang melekat pada permukaan dunia Xuan Huang seperti tumor. Menghancurkan vitalitas dunia Xuan Huang. Area terlarang yang ditekan oleh Istana Kekaisaran Xuanyu ini tidak ada hubungannya dengan loli kegelapan dan yang lainnya. Dia tidak akan pernah melakukan apapun yang tidak ada manfaatnya. Selama kamu bisa bertahan di garis depan area terlarang selama 10 hari. Aku akan setuju untuk membebaskan Lin Youchu dan Mu Yuyan tanpa syarat. Yelan menatap Yelang dengan tatapan serius dan bertaruh dengannya jika kamu tidak bisa bertahan selama 10 hari. Kamu harus menyerahkan buah dao di tanganmu dan hadiah tubuh suci ke Istana Kekaisaran Xuanyu. Sebagai hadiah tentu saja Istana Kekaisaran Xuanyu dapat menukarnya dengan harta alam dengan nilai yang sama. Harus dikatakan bahwa langkah Yelan ini membunuh dua burung dengan satu batu dan itu adalah situasi yang saling menguntungkan dalam hal apapun. Jika Yelang telah menyaksikan kekejaman dari area terlarang, dia secara alami akan tahu pentingnya menempa kemauan yang pantang menyerah dan tidak akan lagi menghancurkan semangat juang para jenius dari Istana Kekaisaran Xuanyu. Jika Yelang tinggal selama lebih dari 10 hari, Yelan secara alami akan melepaskan Lin Youchu dan Mu Yuyan seperti yang disepakati. Tetapi jika Yelang tinggal tidak lebih dari 10 hari, Istana Kekaisaran Xuanyu dapat menghadiahinya dengan buah dao dan tubuh suci. Bahkan jika itu adalah pertukaran, setara, dari Yelangit saja sudah cukup untuk sangat memotivasi para jenius Istana Kekaisaran. Bahkan mungkin untuk memperkuat tulang punggung seluruh Istana Kekaisaran Xuanyu secara luar biasa. Taruhan ini sepenuhnya menguntungkan Yelan. Area terlarang Master YT itu sulit. Bahkan jika para Dewa Domain WT masuk dalam kelompok besar, kami akan dikalahkan dan mundur dalam 3 hari. Bahkan orang sekuat yang mulia Sein hanya bisa tinggal paling lama selusin hari. Taruhan ini sangat sulit untuk dipenuhi. Di dalam Istana Es tertinggi, semua Dewa Domain terkemuka berbicara untuk Yelang memintanya untuk tidak menyetujui taruhan itu. Yelan tidak punya niat untuk sengaja menipu Yelang. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, jangan hentikan mereka. Dia baru saja membuat janji lain dengan acuh tak acuh. Ini adalah situasi yang mengancam jiwa untuk membiarkan Elf Kinger dipromosikan menjadi Supreme, tetapi jika kita bisa membiarkannya menembus ke Dewa Wilayah dalam waktu singkat. Istana Kekaisaranku 100% yakin, selama kamu tinggal di area terlarang selama lebih dari 10 hari, aku bisa membantumu meningkatkan kultivasi Elf Kinger ke Dewa Wilayah dengan syarat membebaskan Lin Youchu dan 2 gadis lainnya. Yelang mengetuk ringan kursi Supreme dengan jari-jarinya, menghasilkan suara yang teratur dan renyah. Setelah tinggal di area terlarang selama 10 hari, Yelan setuju untuk melepaskan wanita kutu kuda Lin Youchu dan Mu Yuyan, dan juga mempromosikan Lu Qinger menjadi Dewa Domain. Hadiah ini cukup besar. Lu Qinger mungkin tidak sekuat Yue Tianyin, tetapi alamnya lebih tinggi dari Dewa Domain. Jika dia menjatuhkannya lagi, umpan balik nilai penjahat yang dia dapatkan pasti akan melebihi 10 miliar. Kekuatannya tidak hanya mampu menembus cermin Qian Kun. Bahkan alam langit pun bisa dilihat sekilas. Ini membuat Yelang sangat tertarik. Kamu harus pergi ke area terlarang cepat atau lambat jadi tidak bisa diterima untuk menjelajahi jalannya terlebih dahulu. Hanya saja hukuman setelah kegagalannya sedikit terlalu berat. Belum lagi peluangnya untuk menang. Bahkan jika probabilitas kalah hanya 0,0000001 apa perbedaan antara itu dengan secara sukarela menyerahkan markas sendiri. Yang mulia, saya bisa pergi ke area terlarang ini, dan saya bisa menerima kondisi yang Anda janjikan. Namun, saya tidak puas dengan hukuman setelah kegagalan. Yelang berkata dengan lantang di depan semua Dewa Domain, saya bertarung di area terlarang untuk Istana Kekaisaran. Saya mengorbankan hidup saya untuk Istana Kekaisaran. Tetapi Istana Kekaisaran berkomplot melawan perbendaharaan kecil saya. Tidak ada yang bisa menerima kenyataan sekejam itu. Jika saya tinggal di area terlarang kurang dari 10 hari, saya bersedia memberikan 2 keuntungan kepada Istana Kekaisaran. Yelang merasa akan sedikit memalukan jika tidak menaikkan taruhan sama sekali, jadi dia hanya mengangkat 2 jari. Yelan bertanya dengan penuh harap, 2 keuntungan yang mana? Yelang menunjukkan senyum sehangat angin musim semi, aku bersedia memberikan 2 buah dao ke Istana Kekaisaran sebagai kompensasi atas kegagalan. Bab 1693 menuju zona terlarang. 2 buah dao. Ketika Yelan mendengar manfaat ini, dia sedikit linglung dan berpikir dia mungkin salah dengar. Dapat dilihat bahwa gigi putih porselen Yelang terlihat dan dia tampak seperti pantas dipukuli. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa orang ini benar-benar berpikir, Istana Kekaisaran Xuanyu membutuhkan lebih dari 100.000 jenius yang dapat menghasilkan buah dao. Hanya 2 buah dao bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi. Tentu saja Yang Mulia Sein tidak harus menyetujui permintaan tidak masuk akal saya. Yelang melihat menembus pikiran Yelan dan berkata dengan senyum tenang. Tapi Yang Mulia Sein sebelumnya mengatakan bahwa dia akan menyetujui salah satu permintaanku dan membantu Lu Qinger untuk dipromosikan menjadi Yang Mulia tertinggi. Sein berjanji 1000 keping emas, jadi kurasa dia tidak akan membuat janji yang tidak akan dia tepati, kan? Seseorang yang menghargai reputasi dapat dijatuhkan dengan melemparkan air kotor padanya. Yelang tidak peduli apakah dia pergi ke area terlarang atau tidak. Sekarang Yelan memohon padanya untuk pergi, ingin dia mengubah suasana buruk di Istana Kekaisaran Xuanyu.
Dia tidak terburu-buru. Hal-hal seperti buah dao tidak ada gunanya baginya sekarang. Ini dapat digunakan untuk ditukar dengan senjata kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya dan harta karun alam dari para jenius, yang lebih baik daripada tidak. Panggil. Ye Lan menghela napas panjang. Di depan Ye Langshe benar-benar tidak punya jalan keluar. Beberapa medali emas kekebalan dari kematian bahkan diberikan olehnya sendiri. Aku pikir dengan bersembunyi di Lanyu, aku bisa menghindari kekalahan taruhan dengan Lin Youchu. Siapa yang tahu bahwa hanya dalam beberapa hari, Ye Lang akan mampu membalikkan seluruh istana kekaisaran Xuanyu. Jika dia tidak muncul lagi, para jenius dari istana kekaisaran Xuanyu tidak lagi berlatih. Satu persatu, mereka datang untuk meminta buah dao dan berdoa kepada Ye Lang untuk memberi mereka tubuh suci. Istana kekaisaran tidak menginginkan buah dao Anda, juga tidak membutuhkan kemampuan Anda untuk memberikan tubuh suci. Namun, Jika Anda tidak dapat tinggal di area terlarang selama 10 hari penuh, semua buah dao dan tubuh suci harus dijual secara publik dan ditandai dengan jelas dengan harga. Penjualan pribadi tidak diperbolehkan. Ye Lan sangat tegas dalam perkataannya dan tidak bersedia untuk mundur. Buah dao dan tubuh ilahi dapat diedarkan di istana kekaisaran Xuanyu. Bahkan membawa manfaat yang tak terhitung jumlahnya bagi istana kekaisaran. Tetapi kita tidak boleh membiarkan Ye Lang menetapkan harga sesuka hati karena itu hanya akan mendorong praktik yang tidak sehat. Karena Yang Mulia Sein sudah mengatakan ini, bahkan jika itu tidak mungkin, kita hanya bisa mengatakan ya. Ye Lang mengangguk dengan enggan. Xiao Xiyu, yang menyaksikan semua ini, melihat semuanya dan tidak bisa berkata-kata. Sudah jelas bahwa Ye Lang sakit kepala karena kebisingan dari dewa-dewa domain ini beberapa hari ini. Dia sering mengeluh secara pribadi bahwa orang-orang tua ini terlalu tebal kulitnya dan tidak bisa diusir. Cepat atau lambat, itu akan dijual secara publik dan diumumkan kepada publik. Ini adalah langkah yang akan diambil Ye Lang dalam rencananya. Namun pada saat ini dia tampak sangat enggan. Harus dikatakan bahwa bahkan ketika Xiao Xiyu melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi keterampilan akting luar biasa Ye Lang. Ini sangat nyata bahkan dia bisa tertipu. Oke, deal. Ye Lang langsung setuju kali ini saat Anda memasuki area terlarang. Saya hanya akan bertanggung jawab atas keselamatan Anda dan saya tidak akan mengambil tindakan untuk Anda. Berapa banyak orang kuat yang dapat Anda undang sepenuhnya bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Saat menaklukkan area terlarang, semakin banyak prajurit yang kuat, semakin baik. Ketika seseorang bertindak sendiri, seseorang pasti dapat melakukan sesuatu. Tetapi begitu Anda menghadapi kelompok makhluk area terlarang, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Jika Tuan Ye ingin menaklukkan area terlarang, saya pasti akan membantunya. Saya hanyalah seorang gadis kecil dan saya akan bergantung pada perawatan Tuan Ye di masa depan. Tentu saja saya tidak bisa duduk diam dan melihat Tuan Ye dalam bahaya di area terlarang. Hitung saya itu waktu untuk pergi ke area terlarang. Ayo pergi bersama. Merie harus tinggal di area terlarang selama 10 hari penuh. Di dalam aula, dewa-dewa domain yang tak terhitung jumlahnya melolong seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Seolah-olah mereka adalah orang-orang yang bertaruh dengan Ye Lan. Orang-orang ini, Ye Lan melihatnya dan merasa marah. Dulu ketika bertarung di area terlarang. Sekarang giliran Ye Lang untuk memasuki area terlarang. Dia tidak takut memiliki orang tua di atasnya dan anak kecil di bawahnya. Mereka lebih bersemangat daripada siapa. Namun, jika seseorang keliru percaya bahwa mereka memiliki lebih banyak orang dan sedikit lebih kuat, mereka akan dapat masuk dan keluar area terlarang sesuka hati. Anda benar-benar salah. Di area terlarang, bahkan jika seseorang pergi ke sana sebagai makhluk tertinggi, ada kemungkinan kematian. Berita bahwa Ye Lang akan pergi ke area terlarang menyebar seperti air pasang di seluruh istana kekaisaran Xuanyu. Banyaknya jenius yang mendengar berita itu berteriak kegirangan, seperti hiu yang mencium masa menstruasi mereka. Mereka semua ingin pergi ke area terlarang. Sayang sekali, menurut peringatan dari tetua yang bertanggung jawab atas istana kekaisaran Xuanyu, tidak seorang pun di bawah tingkat kaisar tingkat tinggi diizinkan untuk berpartisipasi dalam ekspedisi ke area terlarang ini. Kaum konservatif. Istana tertinggi matahari berapi. Liang dan Shen Glian duduk berhadapan satu sama lain. Ini disebabkan oleh perilaku mendominasi Ye Lang. Kekuatan kaum konservatif telah sangat ditingkatkan dan suara mereka di istana kekaisaran Xuanyu juga telah ditingkatkan. Contohnya, sesepuh yang bertanggung jawab atas ekspedisi ke area terlarang ini digantikan dari seorang yang radikal menjadi seorang yang konservatif. Jumlah orang yang mendaftar untuk memasuki area terlarang kali ini mencapai 200.000, yang jauh lebih tinggi dari jumlah orang yang dibutuhkan untuk berpartisipasi di tahun-tahun sebelumnya. Shen Glian tersenyum. Dulu aku menyimpan dendam terhadap Ye Lang tapi sekarang sepertinya Ye Lang adalah bintang keberuntungan kita. Kamu dikalahkan oleh Ice Supreme The Fury Sun Supreme tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun ada banyak orang, tidak ada Supreme yang berpartisipasi di antara mereka. Mereka semua mencoba untuk secara halus menghancurkan tubuh ilahi yang mengerikan dari tangan Ye Lang untuk memberikan manfaat. Shen Glian berkata tanpa komentar. Adalah hal yang baik untuk membiarkan anak-anak muda itu mengalami kekejaman dari area terlarang. Lagi pula, Black Dragon Society telah bertempur di area terlarang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ye Lang akan pergi ke area terlarang yang tidak diketahui itu cepat atau lambat. Membiarkannya belajar tentang area terlarang terlebih dahulu hanya akan menguntungkannya. Liang tampak linglung siapa yang akan pergi melindungi Ye Lang selama perjalanan ke area terlarang ini. Di kehampaan, suara-suara agung terdengar satu demi satu.
Aku khawatir meteor radikal tidak akan muncul kali ini, tetapi roh raksasa yang merupakan sahabat meteor pasti memiliki peran di dalamnya. Dendam antara roh raksasa dan aku telah berlangsung selama 1.000.000 tahun. Saatnya untuk saling mengenal selama perjalanan ke area terlarang ini. Saya sudah kesal dengan kaum radikal selama lebih dari 1.000.000 atau 2.000.000 tahun. Kali ini, saya harus membunuh 1 atau 2 dari mereka. Jika tidak, mereka benar-benar tidak menganggap serius faksi amulet saya. Saya tidak tertarik dengan perkataan orang lain, tetapi jika itu Ye Lang. Dia tidak boleh mati di area terlarang. Aku belum mencicipi seperti apa dia. Monster paling mengerikan dalam sejarah ini, jika aku bisa mendudukinya dan menggilingnya sendiri. Tidak apa-apa. Fury Sun Supreme setuju. Hanya kalian bertiga pergi ke area terlarang dan melindungi keselamatan Ye Lang. Sebelum para petinggi konservatif pergi, Fury Sun Supreme memperingatkan dengan tatapan serius di matanya Fei Yan, metode Supreme-mu sangat efektif, jadi aku membiarkanmu pergi untuk berlindung. Aku tidak ingin Ye Lang dibunuh olehmu alih-alih dikalahkan oleh para radikal. Bab 1694, lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam kehinaan. Di sisi lain para Supreme radikal berkumpul bersama. Yang bisa Anda lihat hanyalah Dharma Supreme yang agung mengalir, tetapi tidak ada satupun jati diri seseorang. Semua orang berkumpul di sekeliling meja bundar dalam diam dan tidak ada yang berinisiatif untuk memecah keheningan. Aku tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tetapi Meteor Supreme tidak bisa menahan diri untuk menyela dan berkata, Ye Lang akan segera bergegas ke area terlarang, kita harus mengambil tindakan. Hari-hari ini radikal di Istana Kekaisaran Xuan Yu telah ditekan oleh kaum konservatif. Mereka dikalahkan satu demi satu. Tidak hanya banyak kelompok sentris yang bergabung dengan kelompok konservatif. Tetapi bahkan di antara kelompok radikal mereka, banyak jenius yang tidak dapat menahan godaan buah Dao dan tubuh suci dan berbalik melawan mereka. Jika bukan karena pengawasan ketat kelompok konservatif untuk mencegah mata-mata menyusup, tren ini akan dapat dikendalikan. Hingga hari ini, diperkirakan lebih dari 30 Tianjiao radikal telah membelot. Anda tahu, baik konservatif maupun radikal sama-sama didasarkan pada fondasi Istana Kekaisaran Xuan Yu. Begitu kita kehilangan penambahan darah segar, itu akan seperti memancing di kolam yang kering. Sekarang mungkin dengan Yang Maha Kuasa yang bertanggung jawab, situasinya dapat dipertahankan. Tetapi seiring berjalannya waktu, yang satu melonjak dengan darah segar seperti pompa, sementara yang lain tidak bernyawa, dan celahnya hanya akan semakin besar, hingga menjadi tak tertandingi. Ada banyak pendukung yang mengikuti Ye Lang di area terlarang ini. Sangat sulit untuk membunuh Ye Lang. Dengan Ye Lang mengikuti dari belakang, akan mudah baginya untuk mencari tahu. Faksi konservatif yang paling penting tidak akan berdiam diri dan menyaksikan Ye Lang si iblis ini mati di area terlarang. Mereka pasti akan mengatur agar Yang Agung mengikutinya. Ye Lang pergi ke area terlarang karena Ye Lang. Jangan berpikir bahwa Ye Lang tampaknya berselisih dengan Ye Lang dan tampaknya sengaja mempersulitnya. Di antara orang-orang di Istana Kekaisaran Xuan Yu yang tidak ingin Ye Lang mati, Ye Lang pasti bisa berada di peringkat 3 teratas. Meskipun Ye Lang hanyalah seorang Dewa Domain 3 Lotus, kekuatan tempurnya telah melampaui alam Dewa Domain. Bahkan di antara makhluk tertinggi yang hadir, hanya sedikit yang bisa mengalahkannya dalam 100 gerakan. Jika Ye Lang bertekad untuk melarikan diri, ini akan menjadi area terlarang. Sebagai makhluk tertinggi, mereka tidak berani memastikan bahwa mereka bisa tinggal. Belum lagi kali ini kaum konservatif pasti akan mengatur Mahkamah Agung untuk mengikuti Ye Lang. Ingin membunuh Ye Lang di area penalti. Kemungkinannya sangat kecil. Meteor Supreme berkata dengan tidak puas, ini adalah kesempatan terakhir. Jika kita tidak membunuh Ye Lang ketika dia dewasa, Istana Kekaisaran Xuan Yu tidak akan lagi menjadi fondasi faksi radikal kita. Tidak ada yang berani meremehkan potensi Ye Lang. Jangan meremehkan fakta bahwa dia telah memahami banyak prinsip hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Namun, kecepatan terobosannya sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan bisa dikatakan bahwa setelah pergi jalan-jalan, alammu akan maju pesat seperti menaiki roket. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Ye Lang untuk membuat terobosan lagi? Tidak perlu menggunakannya untuk naik ke tingkat tertinggi. Bahkan jika dia hanya Dewa 3 Domain Lotus. Tidak ada makhluk tertinggi yang hadir yang berani memastikan bahwa mereka dapat menangkap Ye Lang hidup-hidup dengan kepastian 100%. Ketika monster Ye Lang itu menerobos untuk menjadi Dewa Alam 3 Lotus, aku khawatir dia akan lebih kuat dari Ye Lang. Karena sulit bagi kita untuk melakukannya. Kita hanya bisa membiarkan makhluk-makhluk di area terlarang yang melakukannya. Monster tua itu sudah terlalu lama tertidur. Jika mereka bangun, mereka tidak akan membiarkan satupun orang yang hidup. Ada seorang tertinggi radikal dengan suara yang suram dan dingin. Seketika, banyak petinggi radikal menunjukkan kengerian di wajah mereka. Juling, kamu gila, jika kamu membangunkan monster-monster tua itu, bahkan yang terkuat pun akan mati. Pemimpin tertinggi yang konservatif akan mati. Jika kita pergi ke sana, kita juga akan berada dalam bahaya kematian. Bahkan jika Ye Lang terbunuh, seluruh Istana Kekaisaran Xuan Yu akan menderita pukulan berat. Belum lagi Ye Lang telah ditunjuk sebagai kepala Istana Kekaisaran Xuan Yu berikutnya dan dia juga akan dikubur di area terlarang. Ini adalah taktik yang merugikan musuh 1000 dan diri sendiri 800. Terlebih lagi, pihak yang paling menderita adalah Istana Kekaisaran Xuan Yu. Begitu banyak makhluk tertinggi mati. Pihak yang akan tertawa paling bahagia mungkin adalah Istana Abadi Huangzu. Buang-buang uang saja untuk tulang-tulang tua di Istana Dewa Huangzu itu. Raksasa roh agung tertinggi mencibir jika Istana Kekaisaran tidak menghormati kami sebagai miliknya sendiri. Akan hancur berkeping-keping, jadi apa jika kamu ingin pergi hitung aku ikut.
Jika kau membiarkan Yelang menjadi kuat, maaf, aku tidak tahan ini, aku lebih baik meninggalkan istana kekaisaran daripada menderita kejahatan ini. Banyak pemimpin tertinggi radikal terdiam. Setelah sekian lama, salah satu makhluk tertinggi akhirnya angkat bicara, lupakan saja. Aku akan menjadi gila bersamamu kali ini. Aku tidak akan tenang sampai Yelang mati. Adapun Yelan, hanya bisa dianggap dia tidak beruntung. Di luar istana es agung ada kerumunan orang dan mata semua orang menunjukkan semangat yang membara. Bergegas ke garis depan dan bertarung di area terlarang. Bagi banyak jenius, ini adalah kesempatan untuk ditempa melalui darah dan api. Namun, yang membuat mereka begitu termotivasi bukanlah kesempatan untuk mengasah keterampilan mereka. Namun dalam pertempuran ini mereka pergi bersama Yelang. Jika Anda mencekik makhluk-makhluk di area terlarang, Anda dapat melindungi Yelang di depan Anda. Mampu tampil lebih sering di depan Yelang. Tidak hanya mereka dapat meningkatkan keterampilan bertarung mereka, tetapi mereka juga dapat menjalin persahabatan hidup dan mati dengan Yelang. Kesulitan untuk mendapatkan tubuh dewa atau bahkan tubuh suci telah sangat berkurang. Berangkat. Yelan mengenakan armor kirin dan terlihat heroik memegang tombak berumbai merah. Berdiri di kapal perang senjata domain suaranya yang megah bergema di seluruh alam semesta. Cahaya kabur terpancar dari kapal perang ke arah jenius di bawah. Ratusan ribu orang tersedot ke dalam kapal perang dalam sekejap. Sebuah kapal perang raksasa yang dapat menahan serangan kekuatan penuh dari Yang Maha Kuasa dengan suara trompet dan lonceng kekacauan bergegas ke wilayah perbatasan dunia Xuan Huang dengan cara yang dahsyat. Kapal perang ini tidak terbang di kehampaan, tetapi langsung menembus ruang angkasa dan melompat terus-menerus. Dalam sekejap mata, Anda dapat melakukan perjalanan melalui beberapa wilayah bintang. Di luar kapal perang, angin ribut mematikan dan pecahan bintang ada di mana-mana. Itu menghantam penghalang pertahanan di luar kapal perang menyebabkan riak. Kecepatan yang luar biasa. Jika kita tidak memiliki perlindungan dari kapal perang, aku khawatir kita akan terkoyak oleh angin ribut yang mematikan ini dalam sekejap. Gui Dao membawa pisau hitam di punggungnya dan melihat keluar jendela pada riak-riak besar di penghalang yang tampak seperti bintang. Masing-masing pukulan ini cukup untuk menghancurkan bintang raksasa. Namun ketika pesawat perang itu bergerak bolak-balik, hambatan angin normal setara dengan yang dihadapi manusia saat berjalan, dan ia tetap tidak bergerak. Mata Meng Yuqi berbinar. Ini adalah area terlarang. Akhirnya aku punya kesempatan untuk datang ke sini. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya berada di puncak Kaisar Agung dan tidak memiliki tradisi Tao. Aku hanya pernah mendengar tentang keberadaan seperti area terlarang, tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk pergi ke sana. Sekarang mengandalkan raksasa seperti Istana Kekaisaran Xuan Yu, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk masuk. Bagi yang lain, area terlarang ini adalah penggiling daging. Namun bagi area terlarang adalah tempat terbaik untuk bertarung. Kamu bisa mengasah kemampuanmu di sana tanpa perlu khawatir tentang apapun dan bertarung sepuasnya. Begitu Anda memasuki area terlarang, itu seperti memasuki laut dalam. Kartu truf Yelang tidak bisa lagi diperlihatkan di area terlarang. Orang-orang seperti Ice Supreme dan Dark Supreme tidak bisa lagi berdiri untuk melindunginya. Pemenangnya akan terungkap kali ini. Kurasa Yelang, tertindas oleh Saint Yelan, telah kehilangan suasana hatinya untuk minum dan bersenang-senang sekarang. Gui Dao dan Meng Yuqi saling pandang, keduanya dengan seringai di mata mereka. Di Istana Kekaisaran Xuan Yu, Yelang memegang buah Dao dan kekuatan yang diberikan oleh tubuh suci. Betapa kerennya dia. Begitu kita memasuki area terlarang, bagaimana mungkin hal-hal bisa sefantastis yang dibayangkan para jenius itu? Dia bahkan hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi menjaga Yelang. Itu hanya mimpi belaka. Pertempuran yang fatal sudah dekat, bahkan Yelang tidak bisa lagi duduk diam di tenda militer sekuat sebelumnya. Bab 1695 Makhluk Zona Terlarang. Bui Lang mengembuskan asap dengan ekspresi nyaman di wajahnya dan di benaknya, suara mekanis dingin dari sebuah sistem berdering. Selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 1000023. Ding selamat kepada host karena memicu umpan balik keterampilan pasif. Selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 2200000. Dengan lembut membelai pipi halus dewa abadi di sampingnya. Yelang bergumam dengan sedikit lelah. Kamu keluar dari alam pencerahan begitu awal, dan kamu tidak segera memberitahuku. Kamu juga diam-diam mendaftar untuk berpartisipasi dalam pertempuran di area terlarang. Kamu benar-benar berani. Area terlarang itu penuh dengan bahaya. Yelang mengalami kesulitan meyakinkan Bloody Mandragora dan gadis-gadis lain untuk tidak mengikutinya. Sebagai hasilnya, Dewa Abadi mendapat kesempatan untuk memasuki alam pencerahan karena 100 kemenangan berturut-turut sebelumnya di arena 100 pertempuran. Awalnya mengira bahwa dia tidak akan keluar untuk waktu yang lama, siapa sangka Dewa Abadi akan diam-diam berjalan keluar dari alam pencerahan, mendaftar untuk berpartisipasi dalam perang di area terlarang. Dan berbaur di antara banyak jenius. Jika bukan karena fakta bahwa aura Yelang masih ada di tubuh Dewa Abadi, dia pasti sudah bisa melihatnya ketika dia pergi. Aku tidak tahu masalah apa yang akan ditimbulkan wanita ini. Aku sekarang telah dipromosikan menjadi seorang kaisar tingkat tinggi dan telah memenuhi standar untuk berpartisipasi di area terlarang. Orang lain boleh pergi, jadi kenapa aku tidak boleh? Dewa Abadi itu membalas dengan lemah. Apakah kamu yakin ketika dia berada di bintang Taichu, kekuatannya jauh melampaui Yelang? Bahkan jika sekarang sulit untuk dicapai. Dia setidaknya adalah seorang kaisar tingkat tinggi yang telah melangkah ke cermin Yin Yang dan telah melihat sekilas ambang cermin Qian Kun. Kaisar tingkat tinggi lainnya dapat bergabung dalam peperangan, jadi mengapa dia tidak bisa, sang penguasa aula di Istana Jiwa Abadi?
Bergabung dalam... Terlebih lagi, dia memiliki tubuh suci macan putih yang dianugerahkan oleh Yelang. Kekuatan tempurnya sebanding dengan alam langit. Tidak lebih lemah dari kaisar manapun. Tentu saja kamu boleh bergabung dengan Battle Master dari Istana Jiwa Abadi, kamu telah mencapai cermin langit dan bumi setengah langkah. Dan kamu memiliki tubuh suci, tetapi area terlarang penuh dengan bahaya, dan bahkan aku tidak bisa memahami struktur internalnya. Jika kamu dalam bahaya, apa yang harus kulakukan? Yelang mundur selangkah dan bertanya dengan lembut. Dewa abadi itu sudah dalam keadaan linglung dan masih berkedut. Pada saat ini, satu-satunya hal dalam benaknya adalah obsesi untuk bergabung dalam pertempuran di area terlarang. Di mana kemampuan untuk berpikir? Mendengar kata-kata Yelang, dia dengan enggan berkata, "Aku tidak ingin menjadi beban bagimu, tetapi aku juga tidak ingin menunggu di belakangmu setiap saat menunggu beritamu ketika kita berada di bintang Taichu. Kita bisa bertarung berdampingan sekarang sama aku bisa mendukungmu." Kata-kata ini benar-benar membuat Yelang tertawa. Dukungan. Bagaimana Dewa Abadi bisa memberikan dukungan sekarang? Meskipun dia masih di cermin Yin Yang, kekuatan bertarungnya sudah melampaui yang lain. Dia sama sekali tidak menganggap serius kaisar manapun. Bahkan monster tingkat atas sekuat Si Hao pun tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal kekuatan tempur. Jika dia dalam bahaya, lawannya setidaknya haruslah Dewa Alam Tiga Lotus. Menghadapi Dewa Alam Tiga Lotus, dukungan apa yang bisa diberikan oleh penguasa abadi? Ini hampir seperti mengantarkan makanan. Berjuang berdampingan. Rasanya sudah sangat lama sekali sekarang. Lord Immortal saat ini tidak lagi memiliki kemampuan untuk bepergian dengannya. Bahkan jika Anda berperang dengannya, Anda hanya akan terpukul keras. Dia bukan anak keberuntungan, jadi tidak mungkin baginya untuk membiarkan Lord Immortal pergi ke dalam bahaya sendirian meskipun dia tahu bahwa dia akan berada dalam bahaya. Dia juga tidak punya kebiasaan berpura-pura keren. Saya tidak suka plot kuno dan berdarah seperti itu. Kamu sudah mendapatkannya, hargai saja dan tidak perlu membuat masalah lagi. Patuh saja dan tetaplah di base camp. Ada banyak hal yang tidak mengharuskanmu untuk muncul. Yelang dengan lembut membelai perut rata Immortal Lord dan mengatakan kebohongan putih. Siapa tahu, kali ini, kamu mungkin hamil dengan buah cinta kita. Jadi ingat untuk tidak main-main. Wajah pucat Dewa Abadi itu penuh keheranan. Dia setengah berdiri tanpa sengaja. Dan bahkan keringat tebal di dahinya pun jatuh. Dia menatap mata Yelang dan bertanya dengan terkejut, kamu benar-benar bisa melahirkan seorang anak? Ya, bahkan ketika Yelang mendengar ini, dia memiliki keinginan untuk menamparkan Dewa Abadi itu di wajahnya. Sialan, apakah kamu mempertanyakan kemampuannya? Dewa Abadi menyadari ambiguitas dalam kata-katanya, bukan itu maksudku seperti yang kau pikirkan, aku hanya tidak punya harapan, bagaimanapun juga. Kau masih tidak punya keturunan. Akan ada lebih banyak di masa depan, siapa tahu, kau mungkin yang pertama. Yelang menggambar panekuk bundar besar. Saat ini dia tidak punya rencana untuk membesarkan anak. Semuanya dilakukan dengan sengaja. Bagaimanapun, situasi saat ini masih belum jelas dan tidak ada yang tahu bagaimana perkembangannya di masa depan. Dia tidak tahu bahwa anak-anaknya di masa depan akan menjadi generasi kedua penjahat yang akan membawa bencana ke daerah setempat. Atau dia akan dilatih oleh putri keberuntungan untuk menjadi tumbal sukarela. Tidak peduli yang mana, Yelang tidak ingin melihatnya. Setelah aku menyelesaikan masalah di dunia Xuan Huang, aku akan mencari cara untuk mencapai keabadian untuk diriku sendiri dan kakekku. Inilah saatnya untuk mendidik anak-anakmu dan membiarkan mereka menikmati diri mereka sendiri. Adapun sekarang, Yelang menatap Dewa Abadi. Dan berjalan maju dengan senyum jahat di mata yang terakhir yang gemetar dan agak ketakutan. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 1000024. Keturunan memiliki berkat mereka sendiri. Yelang lebih tua dari teman-temannya jadi dia harus menikmati berkatnya terlebih dahulu. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, kapal perang itu akhirnya berhenti di area yang kacau. Di bintang-bintang yang khidmat wajah-wajah orang-orang kuat dari dunia Xuan Huang tenang seolah-olah terbuat dari kayu. Atau seolah-olah mereka menjadi mati rasa karena terlalu banyak membunuh. Ada juga seorang kaisar yang baru saja lolos dari area terlarang secara kebetulan. Dia meraung dan berjuang mati-matian menuju kampnya sendiri. Biarkan Dewa Domain menghentikannya. Tarik bintang pasir penyembuh dan sembuhkan trauma psikologisnya. Setelah mengatur agar Immortal Lord tinggal di bintang raksasa di base camp dari rumah Kaisar Xuan Yu, Yelang melihat ke arah Yelan yang mengenakan baju zirah kilin dan bertanya dengan suara berat, apakah aman di sini? Apakah akan ada serangan menyelinap musuh? Yelan menggelengkan kepalanya. Selama area terlarang itu ada, makhluk di dalamnya tidak akan bisa melarikan diri jika ada kekuatan musuh yang menyerang garis depan. Dia mengarahkan jarinya ke tepi kekacauan yang tampak seperti awal dari dunia yang belum beradab. Itu adalah tempat eksekusi di mana musuh akan dicekik. Dan kali ini kita menuju ke tempat eksekusi. Apakah kita membunuh makhluk wilayah terlarang atau mengeksekusinya, itu sepenuhnya tergantung pada masing-masing individu. Yelan menyampaikan kata-kata ini kepada Yelang. Kemudian dia melihat puluhan ribu jenius di dek kapal perang dan berkata dengan keras ketika kita meninggalkan area terlarang kali ini. Semua murid istana kekaisaran tidak diizinkan untuk saling membunuh. Jangan sembunyikan kartumu. Jangan tunjukkan belas kasihan kepada makhluk di area terlarang. Setelah peringatan, murid-murid istana kekaisaran yang sudah kehabisan tenaga di kapal perang mengikuti perintah Yelan dan berkata masuk ke area terlarang. Di bawah tatapan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di bintang raksasa itu, kapal perang itu berbaris ke area kacau dengan gagah berani. Menembus kabut tebal seperti rawa. Seluruh kapal perang akhirnya memasuki area terlarang dan tempat yang sunyi senyap.
Ratusan ribu jenius diusir dari kapal perang dalam sekejap. Ada begitu banyak jenius, masing-masing dari mereka adalah orang kuat yang bisa berdiri sendiri. Sekarang ratusan ribu jenius telah berkumpul bersama dan Dewa Domain juga menyerbu formasi. Seberapa percaya diri mereka? Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke gunung raksasa aneh di area terlarang dan bertanya, apa itu? Mengapa ia bergerak? Begitu dia selesai berbicara, sepasang mata dari gunung raksasa yang menjulang tinggi itu semua beralih ke arah kapal perang. Jumlahnya mencapai jutaan. Mereka semua adalah makhluk terlarang di alam Emperor Spas. Ini memusingkan. Bab 1696 Zona Terlarang yang Aneh. Wow. Wow, di gunung raksasa itu banyak sekali makhluk aneh di area terlarang ketika mereka melihat orang-orang kuat dari dunia Xuan Huang. Pupil mereka berbinar seolah-olah mereka telah melihat darah yang lezat. Gunung-gunung runtuh dan jutaan makhluk dari area terlarang bergegas menuju kapal perang seperti kawanan belalang. Di mana Tuan? Di mana Tuan Ye? Cepat lindungi Tuan Ye. Para jenius dari istana kekaisaran Xuan Yu semua mencari Yelang. Namun mereka melihat Yelang yang seharusnya dikepung, berdiri dengan aman di geladak kapal perang. Bersama dengan Yelan yang mengenakan armor Kirin, mengawasi mereka diam-diam seolah-olah tidak ada hubungannya dengan mereka. Bunuh. Tidak ada waktu untuk berpikir karena makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari area terlarang gerbang kaisar telah muncul di hadapannya. Ratusan ribu jenius dari istana kekaisaran mengeluarkan senjata kekaisaran dan peralatan domain mereka dan menghadapi tantangan itu secara langsung dengan kebiadaban. Dalam sekejap, udara jahat yang tertinggal meledak. Ratusan orang jenius tewas di tempat dalam serangan singkat. Ada sesuatu yang salah dengan area terlarang ini. Area ini menekan kekuatan jalan kita. Meng Yuki menghadapi lusinan makhluk area terlarang sendirian. Dia tidak bisa melihat wajah lawan dengan jelas dan hanya terbungkus dalam bola energi jahat murni. Keterampilan pedangnya sangat tertekan di area terlarang ini. Dengan kekuatan bertarungnya yang luar biasa, dia hanya bisa menampilkan kurang dari 50% dari itu. Jika tidak, dia bisa membunuh lusinan makhluk ini di zona terlarang tempat hidup dan mati dipertaruhkan hanya dengan satu pedang. Para jenius lainnya di istana kekaisaran mengalami dilema yang sama seperti dirinya. Mereka bahkan tidak dapat menampilkan 50 dari potensi penuh mereka dan sangat dibatasi. Yelan berdiri di geladak kapal perang dengan sikap mandiri dan tiada taraf, dan berteriak dengan keras kepada Tianjiao istana kaisar di bawah. Yang terluka parah, kembalilah ke kapal perang tepat waktu dan kirim ke base camp untuk perawatan. Di tepi area terlarang, Yelan mengendalikan kapal perang, seolah-olah memprovokasi makhluk-makhluk di area terlarang, menarik sejumlah besar makhluk di area terlarang untuk mencekiknya. Tetapi ketika jutaan makhluk area terlarang ini mendekat, mereka membuat lompatan lain dan menerobos penghalang di tepi area terlarang. Makhluk daerah terlarang ini tidak dapat meninggalkan daerah terlarang dan hanya bisa menghela napas dalam keputusasaan. Namun tidak lama kemudian, kapal perang akan muncul di daerah terlarang dari daerah lain. Perahu perang itu setara dengan stasiun pasokan untuk para jenius istana kekaisaran. Sambil menarik daya tembak untuk para jenius kaisar, mereka juga memberi mereka berbagai bantuan. Namun, ia tidak berpartisipasi dalam misi pencekikan apapun. Ada sesuatu yang salah dengan area terlarang ini di sini. Aku bisa merasakan jalan itu ditekan. Yelang sedikit mengernyit mencium sesuatu yang tidak biasa di area terlarang ini. Tempat mati dan sunyi ini seolah-olah ditahan oleh lapisan belenggu yang membatasi kekuatan tempur sebagian besar jenius di istana kekaisaran. Mata Yelan tenang sebagai veteran di area terlarang, dia tahu betul situasinya di sini memang. Kekuatan tempur para jenius istana kaisar hanya dapat dikeluarkan pada 50 di sini, tetapi area terlarang tidak benar-benar menekan kita, tetapi makhluk-makhluk di area terlarang. Dia melirik makhluk-makhluk di area terlarang yang terbungkus aura jahat. Dengan rasa jijik yang luar biasa di matanya. Dia benar-benar ingin membunuhnya secepat mungkin. Sepertinya ini tidak sesuai dengan persepsi Yelang sebelumnya tentang orang suci dan seolah-olah karakternya telah runtuh. Yelang memeriksa nafas makhluk di area terlarang tetapi tidak menemukan informasi apapun. Nafas ini tidak terdengar seperti sihir, juga tidak terdengar seperti keterampilan dunia Xuan Huang. Benda apa ini sebenarnya? Yelan bergumam dengan suara berat roh jahat murni. Kejahatan ekstrim punya hati nurani sama sekali. Selamatkan aku, selamatkan aku. Di area terlarang, seorang jenius meratap saat salah satu lengannya dipotong oleh makhluk di area terlarang. Ratusan makhluk di area terlarang bergegas maju dan melahap lengannya sepenuhnya. Kemudian dia menerkam ke arah tubuh aslinya. Dihadapkan dengan ratusan prajurit alam Kaisar Guan, Kaisar tingkat tinggi ini sama sekali tidak mampu melawan. Aku akan membantumu. Ada seorang jenius dari istana kekaisaran dengan rambut merah menyala panjang memegang bendera berkobar, tampak seperti dewa api Zurong yang telah turun ke bumi. Terbungkus dalam kobar, dia bergegas menuju temannya. Namun dia gagal menyelamatkan temannya dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat sahabatnya tercabik-cabik oleh makhluk-makhluk di area terlarang dan meninggal di tengah ratapan pilunya. Situasinya tidak jauh lebih baik. Setelah melahap ratusan makhluk area terlarang tingkat kaisar tingkat tinggi, mereka seperti orang rakus yang tidak pernah bisa kenyang. Setelah aura mereka menguat untuk sementara waktu, mereka berkerumun dengan makhluk area terlarang di belakang kaisar api seperti pangsit. Bahkan jenius tipe api pun langsung ditelan. Kobaran api yang mengamuk berubah menjadi cahaya bintang dan berangsur-angsur padam.
Cermin Qian Kun lainnya mati di sini. Di masa lalu, banyak jenius dari Istana Kekaisaran yang dihormati di dunia Xuan Huang tiba di area terlarang. Hanya makanan darah. Kurang dari 1/4 jam setelah kapal perang tiba di area terlarang, ribuan jenius sudah mati. Wilayah God Save Me. Master, selamatkan aku. Di antara para pejuang hebat yang ikut ekspedisi dari Istana Kekaisaran ini, ada beberapa domain gods dan beberapa di antaranya bahkan memiliki hubungan guru-murid. Ketika dihadapkan dengan bahaya hidup dan mati, para jenius ini berpaling ke guru mereka untuk meminta bantuan. Namun, segera setelah mereka muncul di area terlarang, banyak dewa domain telah menjadi sasaran makhluk area terlarang yang lebih menakutkan. Dia sudah terlalu sibuk mengurus dirinya sendiri untuk fokus pada pertarungan. Bagaimana kita bisa punya waktu untuk menyelamatkan kaisar? Di area terlarang, ada begitu banyak makhluk area terlarang di tingkat dewa domain hingga menyesakkan. Di tempat ini sangat sulit bagi dewa domain untuk melindungi orang-orang. Yelan melihat pemandangan tragis di bawah tetapi tidak panik. Seolah-olah dia sudah terbiasa dengan itu dan dia tidak berniat untuk menyelamatkan mereka. Dia menoleh dan menatap Yelang. Di sini, kamu hanya bisa mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk membunuh sebanyak mungkin makhluk di area terlarang, dan terus-menerus melenyapkan kekuatan hidup makhluk-makhluk di area terlarang. Semakin banyak makhluk yang kamu bunuh, semakin baik. Adapun keinginan untuk menghapus sepenuhnya area terlarang, bahkan semua makhluk tertinggi di Istana Kekaisaran tidak dapat melakukannya. Ini adalah beban yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang telah berjuang satu demi satu selama satu generasi. Kamu dan aku setuju bahwa dalam 10 hari, inilah saatnya untuk meninggalkan kapal perang. Tunggu sebentar lagi. Mengapa kamu begitu terburu-buru? Paling banyak kamu bisa menundanya selama 1 jam setelah batas waktu yang disepakati. Yelang melambaikan tangannya untuk menolak desakan Yelan. Dia sepertinya telah menemukan bak di area terlarang ini. Sepertinya ini membatasi kekuatan tempur banyak jenius, tetapi sebenarnya ini membatasi makhluk-makhluk di area terlarang. Kemampuan tempur para jenius itu terbatas, dan hanya bisa dikatakan bahwa mereka mengalami bencana yang tidak terduga. Setidaknya, ada beberapa jenius yang bisa dikatakan lebih kuat di sini. Contohnya, pedang hantu. Contoh lainnya adalah Tang Chen yang liar dan mendominasi. Di kejauhan, pedang hantu membawa pisau hitam di punggungnya. Setiap kali dia menghunus pedang, cahaya pedang itu bersinar terang sejauh 5 juta mil. Lebih dari 100 makhluk di area terlarang terbunuh. Membunuh lebih dari 100 kaisar dengan satu pedang. Melihat dunia Xuan Huang yang luas. Betapa mengerikannya itu. Bahkan jika seseorang mencapai puncak alam langit, seseorang mungkin belum tentu mencapai rekor seperti itu. Bahkan seorang jenius dengan bakat pedang hantu pun tidak pernah memiliki kekuatan tempur seperti itu. Jelas blade hantu telah diperkuat di area terlarang ini. Hanya dengan tebasan pedang biasa, dia bisa menyaingi atau bahkan melampaui puncak seorang kaisar. Tang Chen yang memiliki tubuh liar dan mendominasi, terlihat seperti orang bodoh, tetapi dia sebenarnya memiliki naluri untuk bertahan hidup. Seperti raksasa, ia mencabik-cabik makhluk-makhluk di area terlarang. Sangat kuat. Di antara 3 orang itu, Meng Yuqi adalah satu-satunya yang tampak menyedihkan karena dipukuli. Bab 1697 tidak ada manfaat. Tidak awal. Yelang mengeluarkan pedang kekaisaran kelas atas dari sistem, menimbangnya, dan merasa itu cukup berguna. Yelan meliriknya dan dengan ramah mengingatkannya. Di sini, dao pedang memang diberkati oleh alam dan tubuh ilahi dan tubuh suci memang memiliki bonus yang dapat menahan penindasan. Namun, orang-orang di dunia Xuan Huang kehilangan kekuatan dao dan domain dharma mereka, dan tidak dapat mengisinya kembali. Namun, makhluk-makhluk di area terlarang memiliki pasokan energi jahat yang konstan untuk menyehatkan diri mereka sendiri. Saat yang satu meningkat sementara yang lain menurun, makhluk-makhluk di area terlarang memiliki keuntungan besar. Selain itu, makhluk daerah terlarang dapat melahap orang-orang dari dunia Xuan Huang untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka, tetapi kita tidak berdaya. Berkat penindasan daerah terlarang di sini, jika tidak. Setelah makhluk-makhluk area terlarang ini menerobos masuk ke dunia Xuan Huang, itu akan menjadi malapetaka penghancur dunia yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Yelang bertanya dengan curiga, yang disebut suku kuno. Yelan mengangguk, klan kuno Hong Huang adalah dewa domain tingkat atas yang selamat dari malapetaka ini. Klan yang telah dibiarkan sangat langka, dan juga memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Saya mengerti. Yelang Yao menunjuk ke bawah di mana seorang kaisar agung puncak sudah dikelilingi oleh makhluk-makhluk di area terlarang. Dia melihat ke arah Yelan dan berkata, sepertinya muridmu akan segera mati. Yelan menutup matanya sedikit dan ketika dia membukanya lagi, dia merasa sangat lega. Di area terlarang, sejumlah besar jenius mati setiap saat. Bahkan jika saya adalah orang yang bertanggung jawab atas ekspedisi ke area terlarang ini, saya tidak bisa memihak padanya. Ini adalah hasil dari kedatangannya secara sukarela ke sini. Jika tidak memengaruhi situasi keseluruhan, saya tidak bisa mengambil tindakan. Dia juga tidak ingin melihat muridnya mati. Tetapi begitu dia bertindak, kekuatan domain pasti akan menarik monster tua di area terlarang. Dengan begitu, dia akan terjerat. Tidak mungkin untuk menyelamatkan Yelang tepat waktu. Dibandingkan dengan nyawa Yelang dan perasaan pribadinya. Dia tahu apa yang penting. Anda memiliki pemahaman yang baik tentang situasi secara keseluruhan. Tetapi saya tidak menyukainya ketika seseorang meninggal burung-burung terbang kembali ke langit jika dia hidup selamanya. Dia akan hidup selamanya. Anda sendiri tidak bahagia, tetapi Anda hanya peduli membuat orang lain bahagia. Sebelum Yelang pergi,
Dia bergumam dengan acuh tak acuh mengapa tidak membiarkan aku bersenang-senang dulu. Dia tidak tahu apakah Yelan mendengarnya atau tidak dan dia sama sekali tidak peduli. Ia menukik turun seperti pesawat tempur yang melesat menuju gadis dengan kuncir yang dililit oleh makhluk itu di area terlarang. Dia dengan santai mengayunkan senjata kekaisaran tingkat atas di tangannya. Pedang dari langit dan bumi. Bilah itu berkilauan terang dan naga merah yang membentang ribuan mil menghancurkan langit dan bumi. Mencekik ratusan makhluk area terlarang hingga mati dalam sekejap. Udara jahat meledak dan baunya tertinggal di mana-mana. Itu menyerbu rongga hidung. Menyebabkan kaisar dan bahkan dewa wilayah merasa pusing. Ada aura membunuh yang ekstrim yang mulai mengikis rasionalitas dalam pikiran saya. Itu membuat Yelang ingin membunuh dengan gila-gilaan. Terlepas dari kubu mana. Pembantaian brutal. Untungnya aura membunuh ini tidak berlangsung lama dan menghilang. Aura jahat ini agak aneh. Yelang mengerutkan kening merasakan kengerian aura jahat itu. Bahkan dia pun terkena dampak. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya para jenius lainnya. Jika bukan karena area terlarang ini menekan makhluk jahat ini, Kam Kaisar Xuan Yu di area terlarang akan benar-benar runtuh dan jatuh ke dalam pertempuran segera setelah mereka bersentuhan. Terima kasih, Tuan Yi. Atas bantuanmu. Ekor kuda Xiao Wu bergoyang saat dia menengkukkan tinjunya dan berkata, saya tidak punya apapun untuk membalas kebaikan Anda, jadi mengapa Anda tidak memberi saya tubuh suci untuk membantu saya membunuh beberapa ratus makhluk lagi di area terlarang ini untuk membantu Anda berbagi sebagian tekanan. Kamu benar-benar kasar. Ayo kembali ke kapal. Yelang menepuk bahu Xiao Wu dan mengangguk ke arah kapal perang. Berbeda dari murid tak berguna Dewa Gu Jianyu. Suasana di Sekte Yelan sangat khidmat dan mereka tidak pernah mengizinkan murid-murid mereka untuk terlibat dalam perilaku ekstrim apapun. Karakter Yelang yang tidak melakukan apapun tanpa manfaat hanya memiliki satu alasan untuk dia bertindak, yaitu dia ingin. Area terlarang ini bukanlah tempat yang baik. Ini adalah kerugian dan tidak ada manfaatnya. Jangan sia-siakan hidupmu dengan percuma. Yelang datang ke sini dengan sikap mencari pengalaman. Agak tidak terduga. Ini adalah tempat yang mati dan sunyi tanpa seorang pun di sekitar dan tidak ada kekayaan alam. Orang biasa juga akan ditindas. Bertarung di sini penuh dengan kesulitan bahaya dan tantangan. Tidak heran beberapa dewa domain veteran sangat takut dengan area terlarang. Jika itu dia tidak akan bersedia datang ke area terlarang ini dan membuat dirinya mendapat masalah. Aku tidak akan pergi membunuh makhluk di area terlarang adalah tanggung jawab kita yang tak terhindarkan. Aku akan berjuang sampai mati. Xiao Wu memasang ekspresi bertekad di wajahnya, dan dia tidak ragu sama sekali meskipun dia hampir mati barusan. Apakah kamu sudah dicuci otak? Yelang memutar matanya. Di area terlarang dengan keheningan mematikan ini, murid-murid Yelan masih menikmatinya. Sepertinya dia meremehkan pengaruh Yelan. Tidak terduga bahwa para murid begitu yakin. Kau membunuh milikmu sendiri, aku hanya akan mendayung. Yelang sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Selama dia tidak meledak dengan kekuatan tempur luar biasa, dia tidak akan bisa menarik sejumlah besar makhluk dari area terlarang. Selama dia terus memancing. Jika kita bisa bertahan selama 10 hari, tidak akan ada kecelakaan. Setelah meninggalkan Xiao Wu, Yelang dengan cepat menjauh. Dalam selusin napas, dia hanya membunuh satu makhluk di area terlarang cermin samsara. Dia membuat satu gerakan, dan itu sudah cukup. Xiao Wu ingin terus mati jadi dia tidak memaksanya. Pada saat ini sebuah suara mekanis dingin yang sistematis terdengar di benak Yelang. Ding, tuan rumah telah berhasil mengumpulkan energi jahat. Selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 1000. Ding, selamat kepada host karena telah berhasil mengumpulkan energi jahat. Selamat kepada host karena telah memperoleh buah dao plus 1. Ding, selamat kepada host karena telah berhasil mengumpulkan energi jahat. Selamat kepada host karena telah memperoleh tubuh ilahi api plus 1 tidak dapat ditingkatkan. Ding, tuan rumah berhasil mengumpulkan energi jahat. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat destiny Xuan Huang plus 10000301. Brengsek. Astaga. Dengan membunuh makhluk di area terlarang, Anda dapat mengumpulkan energi jahat dan mendapatkan hadiah nilai penjahat. Apakah Anda ingin memberikan kejutan seperti ini kepada pikiran Yelang berdengung dengan suara mekanis dari sistem. Ketika dia melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya di area terlarang lagi, tidak ada jejak rasa jijik di matanya. Hanya ada kejutan dan keserakahan yang tak berujung. Nilai penjahat, ini semua adalah nilai penjahat. Jika dia membunuh semua makhluk di area terlarang ini, bukankah dia bisa mendapatkan miliaran poin penjahat Tianming Xuan Huang? Bahkan cermin Qian Kun adalah terobosan dalam sekejap. Yelang melesat dan datang di belakang Xiao Wu, yang dikelilingi oleh makhluk di area terlarang, dan mengayunkan pedang langit dan bumi. Lusinan makhluk dari area terlarang dicekik hingga tewas. Xiao Wu menoleh dan melihat bahwa itu adalah Yelang. Dia bertanya dengan bingung, tuan. Ya, karena kamu ingin memenuhi taruhan, jangan terlalu ganas. Jika tidak, kamu akan terjebak oleh makhluk zona terlarang dan jatuh ke dalam pembunuhan tanpa akhir. Yelang memegang pedang kekaisaran tingkat atas di tangannya memandangi ratusan makhluk zona terlarang yang telah berkumpul, wajahnya penuh tekad. Sebagai kultivator generasi kita, adalah tugas kita untuk membunuh makhluk zona terlarang. Selain itu, aku tidak ingin melihatmu mati di depan mataku. Bab 1698 menugaskan murid Yelan ke Kam.
Dengan membunuh makhluk di area terlarang, kamu bisa mendapatkan poin penjahat, serta buah dao dan tubuh suci yang bisa dianugerahkan. Didorong oleh keuntungan, Ye Lang pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Makhluk di area terlarang harus dibunuh cepat atau lambat. Yang bisa kami katakan adalah bahwa murid Ye Lan, Xiao Wu, tidak pantas mati. Saya tidak tahu apakah dia adalah gadis yang Aku sangat beruntung. Ye Lang mengayunkan pedangnya dan dengan bantuan area terlarang. Kekuatan meningkat lebih dari 50. Kemanapun ia lewat, ratusan makhluk di area terlarang gerbang kaisar hancur menjadi energi jahat dan tidak bisa lagi mengembun. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 1000302. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 1000520. Ding selamat kepada tuan rumah karena memperoleh tubuh ilahi tulang lunak tidak dapat ditingkatkan. Ding selamat kepada host karena mendapatkan buah dao plus 68. Setelah berurusan dengan gelombang makhluk area terlarang, Ye Lang memandang Xiao Wu dan bertanya dengan curiga apakah ada pria dengan nama keluarga Tang di sekitarmu seperti Tang San. Tang Chuan atau Tang San. Xiao Wu menendang makhluk di area terlarang kehidupan dan kematian dengan tendangan menyebabkannya meledak. Dia menoleh dan berkata, saya tidak yakin sekarang, tapi jika Tuan Ye bersedia memberiku tubuh suci, saya pikir seharusnya tidak ada lebah dan kupu-kupu gila ini. Siapa yang tidak tahu cara mengatakan hal-hal baik? Kuncinya adalah kamu harus mengungkapkannya. Xiao Wu tidak berpikir bahwa pesonanya cukup hebat untuk menonjol di antara kekasih Ye Lang. Paling banyak, mereka setara satu sama lain dan bahkan ada beberapa yang bahkan dia merasa rendah diri. Dia tahu apa yang Ye Lang pikirkan, dia hanya menginginkan tubuhnya. Dan dia tidak memiliki keengganan apapun dan secara langsung menyatakan bahwa yang dia inginkan adalah tubuh suci. Semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan, tidak perlu malu. Jika kamu menginginkan, kamu harus memberikannya padaku. Ye Lang melambaikan tangannya tanpa ragu sedikit pun dan tubuh suci tulang lunak berubah menjadi jantung seperti kabut, melayang menuju Xiao Wu dan menyerbu tubuhnya. Saat dia bergabung ke dunia, aura agung mengelilingi Xiao Wu, terpancar ke segala arah. Tubuhnya disublimasikan pada saat ini. Kekuatan tempurnya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Tidak hanya menghilangkan penindasan area terlarang, tetapi juga memungkinkan dirinya untuk menerima berkat unik dari area terlarang pada tingkat yang sama. Mati. Mata indah Xiao Wu dipenuhi dengan kejutan. Dada penuh dengan gejolak naik turun yang hebat. Seluruh tubuh sedikit melengkung. Dan seperti misil, ia melesat menuju makhluk-makhluk yang berkumpul di area terlarang. Cambuk kaki menyapu, dan cahaya menyebar. Kekuatan mengerikan dari Grid Dao berubah menjadi angin kencang yang menyapu segalanya, menerjang puluhan makhluk di area terlarang, mencekik mereka dengan gila-gilaan. Hanya dengan satu sapuan cambuk kaki, lusinan makhluk setingkat kaisar meledak di tempat menjadi udara jahat yang berputar-putar tidak dapat mengembun lagi. Begitu kuat, ini adalah tubuh ilahi tulang lunak. Yang sesuai dengan fisik saya dan melengkapi keterampilan bertarung saya. Mata Xiao Wu penuh dengan fanatisme. Layak menjadi tubuh dewa yang sepadan dengan tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk membangun fondasi yang kokoh. Semua upaya tampak tidak signifikan dibandingkan dengan manfaat unik dari tubuh suci ini. Bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk meletakkan fondasi yang kuat tidak sebaik hadiah tubuh suci sesaat dari Ye Lang. Tidak heran ada begitu banyak penggemar Ye Lang di istana kekaisaran Xuan Yu. Jika itu dia juga bersedia untuk mengantre di luar istana es agung. Kakimu sangat panjang, luar biasa. Ye Lang menatap sepasang kaki panjang Xiao Wu yang bundar dan kencang lalu mengangguk sebagai komentar. Dibandingkan dengan hatinya yang sombong, kaki panjang Xiao Wu sangat menarik perhatian. Pasti akan sangat menyenangkan jika aku membawa kaki ini. Xiao Wu menegakkan dadanya dengan bangga. Matanya menyapu makhluk-makhluk yang berkumpul di area terlarang dan berkata, kakiku memiliki kekuatan untuk menghancurkan bintang-bintang di tingkat hidup dan mati. Sekarang aku berada di puncak alam langit dan memiliki tubuh tulang lunak. Tidak seorang pun di bawah tingkat Dewa Domain dapat menjadi lawanku di area terlarang ini. Xiao Wu yang baru saja diberkati oleh tubuh ilahi berubah menjadi aliran cahaya dan secara aktif bergegas menuju makhluk penyerang di area terlarang. Setiap kali dia menendang, kekuatan Tao yang agung meledak. Semua orang hanya melihat hantu yang ditinggalkan oleh Xiao Wu, dan kemudian makhluk-makhluk di area terlarang itu dimusnahkan satu demi satu. Inilah kekuatan tubuh suci ini meningkatkan kekuatan tempur Xiao Wu beberapa kali, memungkinkannya membunuh sebanyak yang dia inginkan di area terlarang ini. Kekuatan tubuh suci itu mengerikan dan tak tertandingi. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan Tuan Ye. Satu-satunya harapan di area terlarang ini adalah Master Ye. Kita tidak boleh membiarkannya mati di sini, jika tidak, istana kekaisaran Xuan Yu akan menderita kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dewa Domain yang tak terhitung jumlahnya sambil melawan makhluk yang lebih mengerikan di area terlarang menatap Xiao Wu yang tiba-tiba meledak. Mata mereka penuh dengan rasa iri. Bahkan sekuat mereka pun, kebanyakan orang tidak memiliki tubuh suci. Jika aku bisa mendapatkan dukungan Ye Lang dan diberi tubuh suci, kenapa aku harus menjadi begitu pasif seperti sekarang? Di kapal perang, Ye Lan mengenakan armor Kirin. Memandang muridnya di bawah dari kejauhan, bergumam dengan sungguh-sungguh. Ribuan tahun fondasi yang kokoh tidak sebaik anugerah tubuh ilahi. Mungkinkah Ye Lang benar-benar ada di sini untuk menghancurkan obsesiku?
Sayang sekali bahkan eksistensi seperti Supreme Ice Lord tidak dapat merampas terlalu banyak tubuh suci dan tubuh dewa dengan aman. Ada rasa kehilangan di mata Yelan. Dia mengakui bahwa dia meremehkan kekuatan tubuh dewa yang dianugerahkan oleh Yelang. Tapi meskipun tidak mungkin memiliki tubuh dewa dalam skala besar. Tubuh dewa yang dimiliki Yelang pasti telah diambil dari para jenius lain oleh Supreme Ice. Di dunia Xuan Huang yang begitu luas ini bahkan jika semua orang dengan tubuh dewa ditambahkan bersama, mungkin hanya ada beberapa ratus orang di antaranya dan tidak mungkin setinggi ribuan. Bahkan jika Supreme Ice mencabut semua tubuh dewa para jenius, berapa banyak jenius yang bisa dia puaskan untuk kekuatan dahsyat seperti istana kekaisaran Xuan Yu. Bahkan tidak seperseribu. Berbeda dari para jenius yang kagum pada perbedaan besar antara Xiao Wu sekarang dan sekarang, Yelang hanya memiliki satu pikiran di benaknya saat dia menatap Xiao Wu yang tak terhentikan. Gadis ini memiliki ketahanan tubuh yang sangat baik, yang memungkinkannya untuk menjaga kecantikannya sambil berpose dalam segala macam pose aneh. Dengan keunggulan fisik bawaannya, dia jauh lebih maju daripada Lin Youchu yang selalu menjadi yang paling awal. Jika jalan itu Lin Youchu ada di sini, dia pasti bisa menciptakan segala macam trik yang cocok untuk Xiao Wu berdasarkan kekuatan fisiknya. Sepertinya kita harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi taruhan ini dan tidak bermalas-malasan lagi. Yelang menghela napas. Rencana tidak bisa mengimbangi perubahan. Awalnya dia hanya ingin masuk dan melihat-lihat. Siapa sangka membunuh makhluk area terlarang ini justru akan memberikan manfaat berupa peningkatan nilai penjahatnya. Anda juga bisa mendapatkan banyak manfaat yang dihasilkan oleh sistem. Membunuh makhluk di area terlarang memiliki manfaatnya. Menyelesaikan taruhan bisa membebaskan para gadis kutu kuda, dan kamu juga bisa bertemu Xiao Wu, wanita cantik dengan fleksibilitas khusus. Sekarang area terlarang sudah selesai, dia harus mencari cara untuk mempertemukan Lin Youchu dan Xiao Wu. Yelang tidak tahu apakah Yelan senang atau tidak ketika melihat muridnya bersama pembuat onar Lin Youchu. Namun yang pasti adalah dia pasti sangat senang Lin Youchu menyesatkan Xiao Wu. Bab 1699 Permintaan maaf Yelang kepada Ghostblade. Sebagai salah satu karakter yang tampaknya menjadi pemimpin di area 3D tertentu, murid Yelan memiliki kesamaan atribut yang unik. Dulu ketika di Bintang Biru, Chu Mengyao, gadis keberuntungan, telah melakukan cosplay karakter ini. Untuk Yelang, itu sangat berguna. Tapi Xiao Wu berbeda, dia tidak butuh cosplay apapun, dia hanya perlu mengganti pakaiannya saja. Itu seperti acara realitas. Kecuali bahwa itu bukan kelinci dan tidak memiliki pengalaman ribuan tahun dalam melahirkan setiap aspek memuaskan kesan Yelang tentang karakter ini. Di tepi area penalti, teriakan pembunuhan mengguncang langit. Selain Yelang, tidak ada jenius lain yang bisa senyaman dirinya. Bahkan Meng Yuqi, sang putra keberuntungan, menjadi lelah setelah membunuh ratusan makhluk di area terlarang. Kekuatan Great Dao tidak dapat diisi ulang. Jadi seseorang hanya dapat memanfaatkan batu abadi sendiri untuk mempertahankan kekuatan tempur. Sebelum memasuki area terlarang, saya memang menerima pengingat dari Yelan. Tetapi poin utamanya adalah dia sama sekali tidak memiliki banyak kekayaan. Tidak dapat menahan konsumsi sebesar itu. Bahkan pedang hantu dikalahkan selangkah demi selangkah dan mundur ke sisi orang bodoh besar Tang Chen, membentuk-bentuk V untuk melawan makhluk-makhluk di area terlarang. Meskipun Tang Chen sekarang adalah orang bodoh, tubuhnya yang liar dan mendominasi membuatnya semakin kuat di area terlarang ini. Tidak seperti pedang hantu, ia tidak memerlukan konsumsi kekuatan Dao yang besar. Ia seperti mesin gerak abadi. Terus-menerus mencabik-cabik tubuh jahat makhluk-makhluk di area terlarang. Jika kita terus membunuh seperti ini, kekuatan Dao kita akan habis dan kita akhirnya akan kewalahan oleh makhluk-makhluk di area terlarang. Bahkan Tang Chen tidak bisa bertahan terlalu lama, dan dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam pertempuran. Meng Yuqi membelah salah satu ujung cermin yin yang dengan pedang dan mengirim pesan kepada pedang hantu dengan sangat mendesak. Perkemahan ketiga orang itu terus berubah karena serangan sembrono Tang Chen. Ini membuat Gui Dao dan Meng Yuqi sangat pasif. Kita tidak bisa begitu saja memasuki area terlarang dan melarikan diri dalam 2 jam. Jika kita kabur, kita pasti akan ditertawakan. Sebagai putra ketiga dari Villa Changdao, Gedo tahu lebih banyak informasi daripada Meng Yuqi. Seorang jenius normal mungkin bisa bertahan di area terlarang selama beberapa jam hingga sehari. Seperti mereka, butuh 3 hari untuk memulai. Jika kamu bahkan tidak bisa bertahan selama 2 jam. Aku tidak layak menyandang gelar jenius kaisar. Selain itu, berada di area terlarang bukannya tanpa manfaat. Setidaknya sekarang Gui Dao bisa merasakan bahwa pemahamannya tentang jalan pedang yang agung menjadi lebih mendalam. Setelah beberapa hari lagi mendalami, Anda pasti akan mencapai terobosan lain. Sejumlah besar makhluk dari area terlarang mendekati Tang Chen dan 2 rekannya. Ketika pedang hantu hendak menghunus pedangnya, dia melihat bahwa makhluk yang dikelilingi aura jahat itu ternyata menampakkan wajah manusia. Itu adalah Tian Dao. Wajahnya menunjukkan rasa sakit meratap saudara ketiga selamatkan aku. Jangan bunuh aku dikelilingi oleh energi jahat dan tidak bisa melarikan diri selamatkan aku. Gui Dao tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa kakak laki-lakinya akan muncul di area terlarang dan organ internalnya diserang oleh energi jahat. Dia curiga itu adalah jebakan. Namun aura yang terpancar dari kakak laki-laki di seberangnya jelas identik dengan aura pedang surgawi. Pedang hitam yang sudah ditarik oleh Ghostblade tergantung di udara, tidak dapat diayunkan.
Di sisi lain, berdiri di depan Meng Yuqi adalah ibu kandungnya dari dinasti abadi Lihuo. Ibu Meng Yuqi tampak bernostalgia. Yuqi, ayahmu meninggal dan ibumu terpaksa melarikan diri ke daerah terlarang. Sekarang kamu tidak punya pilihan. Kamu harus membunuh ibumu, jika tidak, kamu akan dilahap oleh makhluk-makhluk di daerah terlarang. Ibu Meng Yuqi sepertinya telah menahan erosi roh jahat. Dan mendapatkan kembali rasionya untuk sesaat, memungkinkan Meng Yuqi untuk membunuhnya. Tetapi kejernihan dan kecerahan seperti itu tidak dapat bertahan lebih dari 3 napas sebelum ditelan oleh udara jahat. Wanita di area terlarang menerkam Meng Yuqi seperti harimau ganas. Berusaha mencabik-cabik tubuhnya. Meng Yuqi dan Gui Dao secara pasif menghadapi musuh tidak lagi memiliki keberanian seperti sebelumnya, bertarung dan mundur. Dengan rasa takut dan keraguan yang terus-menerus terjalin dalam pikiran mereka. Ini dimulai lagi. Yelan melihat para jenius di bawah yang gerakannya menjadi lambat dan tahu persis apa yang terjadi di area terlarang. Dia sudah mengingatkan semua orang yang bisa dia ingatkan. Tetapi kekejaman makhluk di area terlarang ini jauh melampaui imajinasi. Sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak ada yang tahu apakah sosok teman lama yang diciptakan oleh makhluk di area terlarang itu nyata atau palsu. Dahulu kala, ada seorang jenius yang melihat menembus ilusi di area terlarang dan membunuh ayah kandungnya. Ketika dia kembali ke klan, dia mengetahui bahwa ayah kandungnya telah kehilangan dirinya di area terlarang dan belum kembali. Tablet jiwanya telah hancur beberapa waktu lalu. Dan waktunya sangat cocok dengan waktu ketika seorang jenius membunuh ayah kandungnya. Sebagai akibatnya, seorang jenius jatuh ke dalam menyalahkan diri sendiri yang mendalam, minum sepanjang hari untuk menenggelamkan kesedihannya. Tidak dapat melepaskan diri dari belenggu hatinya. Kuncinya adalah orang-orang di dunia Xuan Huang yang terkikis oleh energi jahat dapat melarikan diri. Dengan kata lain, itu dilakukan dengan sengaja oleh makhluk-makhluk di area terlarang. Yaitu untuk melepaskan orang-orang yang rusak dari waktu ke waktu. Ini membuat para pemain berbakat itu tidak lagi berani mengambil tembakan penentu di area penalti dan mereka takut untuk bertindak. Mungkinkah tidak ada satupun teman lama Yelang yang pernah datang ke area terlarang ini? Pandangan Yelan tertuju pada Yelang dan melihat bahwa orang ini masih membunuh dengan tegas dan tidak berniat untuk berhenti. Ada keraguan yang tak dapat dijelaskan. Menurut pemahamannya, kekasih Yelang atau teman-teman lama dari Black Dragon Society seharusnya berada di area terlarang ini. Kenapa Yelang masih begitu riang? Mungkinkah di mata Yelang orang-orang itu bisa dibunuh sesuka hati? Bahkan yang tidak Yelan ketahui adalah bahwa kekuatan memikat makhluk-makhluk di area terlarang mirip dengan pengoperasian roda kecepatan dan Yelang telah menyadari roda kecepatan ke tingkat yang tak terduga setelah menghabiskan sejumlah besar nilai penjahat. Dia bisa tahu apakah seseorang yang dikenalnya sedang berakting atau tidak hanya dengan sekali lihat. Sedangkan untuk orang yang tidak dikenal, bunuh saja dia. Dia adalah penjahat besar, apakah dia perlu merasa terbebani secara psikologis ketika dia membunuh? Yelang, apakah kamu akan membunuhku juga? Di depan Yelanga, makhluk terlarang dari alam langit muncul. Tubuhnya terdiri dari jantung yang tak terhitung jumlahnya yang padat. Penampilannya mengerikan dan menakutkan, tetapi suaranya persis sama dengan suara Zhou Zeking. Brengsek, jangan merusak citra Zeking sebagai guru dengan stocking sutra hitam. Dengan sekali tebasan pedang langit dan bumi, Yelang menghancurkan lebih dari 100 makhluk area terlarang di sekitar alam langit. Dia melesat dan datang ke sisi Xiao Wu yang terperangkap. Memegang pinggang ramping Xiao Wu. Dia dengan santai mengayunkan pisau dan membunuh salah satu sahabat Xiao Wu yang hilang, membuat jiwanya hancur berkeping-keping. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 100022786. Yelang. Xiao Wu lemas di pelukan Yelang seperti bola yang kempes, mata indahnya dipenuhi ketakutan, dia bergumam kesakitan. Itu adalah sahabat terbaikku, kami tumbuh bersama, dia sudah lama menghilang, dan dia sebenarnya telah diparasit oleh makhluk area terlarang. Jangan terlalu sedih, dia sudah meninggal. Yelang menghiburnya dengan suara yang lebar. Terus-menerus di area terlarang. Terus-menerus mencekik makhluk-makhluk di area terlarang Emperor Spas. Saat melewati Ghost Blade dengan sikap bahwa dia tidak boleh menyia-nyiakan Feline Value, dia dengan santai menebas Forbidden Zone Sky Blade yang terjerat dengan Ghost Blade dan menghancurkannya. Waktu berlalu lama dan tidak ada prompt sistem yang berbunyi. Selamat, sahabatmu masih hidup. Setidaknya orang yang baru saja kubunuh bukanlah sahabatmu sendiri. Yelang memberi selamat kepada Xiao Wu yang mengikuti di belakangnya dengan senyum hangat. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Ghost Blade dan menghela nafas tanpa daya, aku minta maaf. Bab 1700 Raja Iblis dari Zona Terlarang. Ghost Blade berdiri di sana dengan bingung dan berteriak pada Yelang yang sedang pergi, apa maksudmu dengan maaf? Berhenti di situ. Apa maksudmu dengan itu? Ghost Blade terus mengejarnya tetapi Yelang tidak berniat untuk memperhatikannya. Ayolah, dia penjahat besar dan dia bahkan tidak memiliki keluarga dengan anak laki-laki beruntung bernama Demon Slayer, dan orang ini masih punya keberanian untuk mengejarnya. Terlebih lagi, pedang surgawi masih dalam keadaan diparasit oleh energi jahat. Bunuh saja dia. Dia sudah minta maaf, apalagi yang bisa kamu minta darinya? Ghost Blade kamu tidak diperbolehkan saling membunuh di area terlarang jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Kamu tidak layak berdiri di depan Master Ye. Xiao Wu, yang sedang membereskan kekacauan, menghalangi jalan Ghost Blade dan memarahinya dengan marah. Adikmu telah dirasuki oleh roh-roh jahat jika bukan karena intervensi Master Ye kamu hampir mati akan baik-baik saja jika kamu tidak merasa berterima kasih.
Tetapi kamu benar-benar berani menantang Master Yi. Lengan Ghostblade yang memegang pisau hitam itu bergetar hebat. Kakak laki-lakinya memperlakukannya dengan baik sejak dia masih kecil. Sekarang dia dibunuh oleh Ye Lang di depannya. Bahkan jika itu adalah roh jahat yang menjadi parasit, itu tidak dapat diterima. Naga itu memiliki sisik terbalik. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Pada saat ini dia sepertinya sudah berencana untuk mati bersama dengan Ye Lang. Bahkan jika aku akan membawa Ye Lang bersama. Ding niat membunuh putra keberuntungan pedang hantu terhadap Inang telah terwujud selamat kepada Inang karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 5. Kosong, Yoho. Ketika Ye Lang mendengar nilai penjahat sistem dikreditkan ke akunnya. Matanya berbinar. Apakah ini oke? Menurut watak putra keberuntungan, dia pasti tidak akan mati di tangan makhluk-makhluk di area terlarang. Setelah berbagai liku-liku, Ghostblade pasti akan mampu membunuh Heavenly Blade, dan kemudian dengan cepat menenangkan kesedihan di hatinya, mengubah kesedihan dan amarahnya menjadi motivasi. Dan memulai pembantaian di area terlarang. Tidak apa-apa membunuh kerabatmu yang dirasuki oleh roh-roh jahat, tetapi tidak apa-apa bagi orang lain untuk melakukannya. Bagus, bagus. Standar ganda sekali ya. Ye Lang memutar ujung tombaknya dan bergegas menuju Meng Yuqi yang dikelilingi oleh makhluk-makhluk di area terlarang, sambil berteriak dengan marah, "Aku di sini untuk membantumu." Pedang langit dan bumi sangat menyilaukan. Dan cahayanya terpancar ribuan mil. Kemanapun ia lewat udara iblis meledak dan semua makhluk di area terlarang tenggelam dalam cahaya pedang. Mata Meng Yuqi terbuka lebar, dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya untuk melihat Ye Lang, menatap makhluk area terlarang yang dipenjara oleh Ye Lang, dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Apakah dia benar-benar ibuku? Ye Lang melihat makhluk-makhluk area terlarang di dalam sangkar dengan wajah anggun dan elegan seperti seorang selir. Sebelum dia bisa membunuh makhluk-makhluk di area terlarang di depan Meng Yuqi, Ye Lang memiliki firasat krisis tingkat dewa di benaknya. Terus-menerus membunyikan alarm. Di depan matanya ada 3 kata bahaya yang tertulis dalam darah merah terang yang berkedip terus-menerus. Apakah ada bahaya? Ye Lang mengerutkan kening, meraih ibu Meng Yuqi, dan berkata dengan tatapan main-main di wajahnya. Saya tidak yakin apakah dia ibumu. Saya harus mencobanya sebelum memutuskan apakah akan membunuhnya atau Saat dia berbicara, dia berubah menjadi busur cahaya dan melesat menuju kapal perang tempat Ye Lang berada. Tetapi saat dia semakin dekat ke kapal perang, tanda bahaya di depannya menjadi semakin merah. Itu jelas merupakan peringatan baginya bahwa kapal perang itu adalah tempat yang lebih berbahaya. Tidak cocok untuk tinggal di sini terlalu lama. Pergi dari sini. Wajah Ye Lang serius. Dia meletakkan tangannya di bahu Xiao Wu, dan kecepatannya meningkat ratusan atau ribuan kali saat dia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari tempat ini. Ye Lang, lepaskan ibuku. Pedang kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas kepala Meng Yuqi. Dia dan pedang itu menjadi satu. Dan dia bergegas menuju Ye Lang dengan rambut berdiri karena marah. Tapi bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Ye Lang? Dalam sekejap mata, Ye Lang menghilang. Meng Yuqi dan Gui Dao bertukar pandang dan sangat marah. Mereka melihat ke arah Ye Lang dan berteriak, "Yang mulia, Ye Lang telah membunuh sesama muridnya dan sengaja membuat kami merasa tidak nyaman. Dia bahkan mengancam nyawa ibuku. Apakah Anda akan terus duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Apakah istana kekaisaran Xuan Yu ini masih memiliki aturan? Apakah itu berarti Ye Lang tidak akan dihukum jika dia melakukan kesalahan?" Ye Lang sakit kepala. Dia sangat curiga bahwa Ye Lang menculik ibu Meng Yuqi untuk kesenangannya sendiri. Poin utamanya adalah bahkan muridnya diculik oleh Ye Lang. Ye Lang berkata dengan wajah datar, "Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan di sini." Meng Yuqi mencibir aneh. Apa yang aneh tentang ini? Jutaan makhluk di area terlarang sudah memasuki medan perang, dan ada dewa domain 3 teratai seperti Anda yang bertanggung jawab. Mungkinkah Ye Lang melarikan diri dari tempat ini? Ghostblade mengepalkan pisau hitam di tangannya. Dia sedang menghancurkan moral pasukan. Ye Lang mengepalkan tombak berumbai merah di tangannya dan berkata dengan dingin, "Aku akan pergi mencarinya." Ye Lang menyerahkan hak operasi kapal perang itu kepada dewa domain 3 Lotus. Seluruh orang berubah menjadi cahaya pelangi dan mencari ke arah tempat Ye Lang pergi. Tepat ketika Ye Lang meninggalkan kapal perang, aura jahat yang mengerikan setebal lumpur di rawa meletus dari penghalang menuju dunia Xuan Huang dari area terlarang dalam sekejap. Ia menelan kapal perang yang bisa menghalangi serangan kekuatan penuh dari Yang Maha Kuasa. Bang bang bang. Kapal perang raksasa yang sebesar kota itu hancur di depan mata semua orang. Dewa domain yang tinggal di atas terkikis oleh energi jahat dalam sekejap. Tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, wow udara jahat itu sangat dahsyat dan membentang sejauh puluhan juta mil. Kemanapun dia lewat, semua jenius istana kekaisaran Xuan Yu diselimuti aura jahat. Tidak ada waktu untuk melarikan diri, hanya dalam sesaat puluhan ribu jenius istana kekaisaran menjadi makanan bagi roh jahat. Orang suci, selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku belum mau mati. Yang mulia Sein, tolong selamatkan aku. Para jenius dan dewa domain yang tak terhitung jumlahnya meratap. Suara mereka dipenuhi getaran. Di hadapan roh jahat yang luar biasa ini, Kaisar Guan dan dewa domain seperti semut dan tidak dapat menandingi mereka. Dalam sekejap, dia meninggal dan menghilang. Tuan jahat ketujuh, beraninya kau. Ye Lang berdiri di udara meraung marah, matanya merah. Tuan jahat. Tuan jahat di area terlarang benar-benar terbangun.
Terlebih lagi, dia menyelinap ke tepi area terlarang tanpa ada yang menyadari, dan menghalangi jalan bagi para jenius Istana Kekaisaran untuk meninggalkan area terlarang dengan aura jahatnya. Dalam sekejap, kapal perang yang bisa melompat ruang angkasa hancur. Dengan cara ini, para jenius Istana Kekaisaran tidak akan lagi memiliki sarana untuk pergi. Tidak ada dukungan. Di area terlarang yang sangat luas ini, ratusan ribu jenius dari Istana Kekaisaran seperti pulau-pulau terpencil yang dikelilingi oleh air laut yang tak berujung. Cepat, itu akan benar-benar ditelan oleh makhluk tak terbatas di area terlarang. Yelan tidak bisa lagi duduk diam di tenda militer. Dialah yang menghasut Yelang untuk datang ke area terlarang kali ini. Sekarang dia telah menderita pukulan seperti itu. Itu tidak hanya menghantam hatinya. Itu juga akan menyebabkan kerugian besar pada tenaga kerja Istana Kekaisaran Xuanyu. Bahkan tidak peduli dengan hidup atau mati Yelang, Yelan memegang senjata domain tingkat atas. Dan kekuatan domain meledak, memancar sejauh puluhan juta mil. Dia mendorong mundur energi jahat yang menggerogoti hati orang sedikit demi sedikit, dan mengubah dirinya menjadi raksasa yang terbungkus cahaya warna-warni. Bergegas menuju Raja Jahat ketujuh dari zona terlarang yang sebanding dengan yang tertinggi. Pada saat yang sama suara megah Yelan bergema di telinga banyak Tianjiao dari Emperor Mansion tinggalkan tempat ini sebagai unit Dewa Domain. Mundur miliaran mil, dan menerobos penghalang area terlarang secara terpisah. Ekspedisi ke area terlarang ini berakhir di sini. Semua Tianjiao dari Emperor Mansion melarikan diri dari area terlarang dengan kecepatan penuh. Bab 1701 Pekerjaan Kaum Radikal. Bahkan seseorang sekuat Yelan di alam Dewa Domain 3 teratai dapat mengalahkan makhluk tertinggi, tetapi ada keterbatasan. Satu-satunya yang bisa dia bunuh adalah makhluk tertinggi yang telah mengintegrasikan tubuhnya ke dalam Tao. Makhluk tertinggi seperti itu relatif lemah dan belum menciptakan hukum tertinggi apapun. Dia tidak terkalahkan di depan Yelan. Di area terlarang yang ditekan oleh Istana Kekaisaran Xuanyu ini, semua penguasa jahat di dalamnya adalah yang terbaik. Jika kita membagi Supreme menjadi 3 tingkat, mereka yang menyatukan tubuh mereka dengan Tao adalah kelas ketiga. Orang yang menciptakan Dharma tertinggi adalah kelas kedua. Penguasa jahat di area terlarang adalah kelas pertama. Adapun Ice Supreme, Yelan belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi berdasarkan rumor, dia pergi untuk bertanya kepada Peramal dan menerima evaluasi yang melampaui batas. Yelan memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri dan tidak pernah sombong. Dia bukanlah tandingan dari penguasa jahat ketujuh. Setiap kali dia menyerang, dia akan membakar darah dan esensinya memberikan segalanya. Dialah yang memulai pertempuran di area terlarang kali ini. Bahkan jika dia mati di sini, dia tidak ingin jenius tak berdosa dari Istana Kekaisaran mati karena dia. Setiap momen yang bisa kita tahan dari Raja Iblis ketujuh sangatlah berharga. Jika kamu bisa menyelamatkan satu lagi jenius dari Istana Kekaisaran, selamatkan satu lagi. Di area terlarang, darah berwarna-warni Yelan terus memercik ke langit. Orang-orang kuat di atas tingkat Dewa Alam Lotus kedua itu memiliki mata merah dan masing-masing dari mereka siap mati. Mereka bergegas menuju Yelan, ingin berbagi sedikit pun tekanan dengannya. Di Istana Kekaisaran Xuanyu, beberapa orang mengatakan bahwa Yelan adalah seorang suci, beberapa mengatakan bahwa Yelan ragu-ragu, dan beberapa mengatakan bahwa Yelan kuno. Namun, tidak ada yang pernah mengatakan bahwa Yelan bukanlah seorang suci yang kompleks. Dalam sejarah Istana Kekaisaran Xuanyu, tidak ada seorang pun dengan catatan bersih seperti Yelan, apalagi para suci. Bahkan di antara makhluk-makhluk tertinggi itu. Jangan ke sini. Jangan peduli. Pimpin para jenius kaisar untuk meninggalkan area terlarang. Semua orang keluar dari sini. Yelan meraung, darah menyembur keluar dari mulutnya dengan liar. Tombak berumbai merah di tangannya telah berkarat menjadi tongkat oleh roh jahat penguasa jahat ketujuh di beberapa titik. Yelan membuang tombak berumbai merah, dengan santai memanggil senjata domain tingkat atas, dan terus menyerbu maju dengan tubuhnya berlumuran darah. Saintes dari Istana Kekaisaran Xuanyu, daging dan darah yang begitu lembut. Jika aku melahapmu, guru jahat ini akan dapat naik level. Di tengah aura jahat yang luar biasa, identitas asli penguasa jahat ketujuh tidak pernah terungkap. Hanya dengan mengandalkan erosi energi jahat, Yelan membakar darah dan energinya dan mengadopsi gaya bertarung hidup dan mati. Semuanya keluar dari sini. Yelan tertawa terbahak-bahak. Dewa Domain Istana Kaisar yang bergegas maju menggertakkan gigi. Mata mereka merah dan mereka semua mengeraskan hati mereka dan memalingkan kepala mereka, memimpin lusinan atau ratusan jenius Istana Kaisar, masing-masing untuk menerobos ke arah menjauhi Raja Iblis ketujuh. Gui Dao dan Meng Yuqi, yang berada di tim Dewa Domain 2 teratai, saling memandang dengan tak percaya di mata mereka. Sialan, prediksi Yelang ternyata benar. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang tempat ini. Ada seorang ahli jahat dari area terlarang yang sebanding dengan Supreme Lord King di sini. Bahkan Saint Yelan jatuh ke dalam bahaya. Menurut perkembangan situasi saat ini, jika tidak ada bala bantuan, Saint Yelan pasti akan mati secara tragis di area terlarang dan menjadi makanan darah dari Seven Evil Lord. Situasi seperti ini jelas jarang terjadi. Jika tidak, Yelan tidak akan jatuh ke situasi yang mematikan seperti itu. Pasti ada seseorang yang mempermainkannya. Begitu Gui Dao selesai berbicara, Meng Yuqi berkata dengan pasti, The Supreme of the Radicals. Keduanya saling menatap. Dan keduanya saling memahami. Kemudian suasana kembali menjadi sedih.
Kaum radikal ingin membunuh Yelang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka secara tidak langsung membunuh Santa Yelan. Saya khawatir ini juga yang diharapkan oleh kaum radikal. Mungkin bencana ini tidak ditujukan pada Yelang dan Yelan, tetapi bahkan kita adalah bagian dari rencana tertinggi kaum radikal. Apa pendapat Ghostblade? Mengingat pengaruh Yelang di istana kekaisaran Xuan Yu, kaum radikal tentu tidak akan tinggal diam dan melihatnya tumbuh. Dan 90 dari mereka yang ikut bertarung di area terlarang ingin menjadi pendukung Yelang dan mendapatkan keuntungan darinya. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak orang ini mati di area terlarang, semakin baik bagi kaum radikal. Dalam kasus itu kita tidak boleh bertindak dalam kelompok. Hati Meng Yuqi menegang dan dia segera mengubah arah dan bersama dengan Gui Daohei meninggalkan kelompok besar yang terdiri dari ratusan orang. Kembali. Anda tidak diizinkan bertindak tanpa izin di area terlarang. Kembali ke sini. Dewa dari alam Dua Lotus. Melihat bahwa Gai Dao dan Meng Yuqi tidak mematuhi perintahnya, dengan marah meneriaki mereka untuk kembali demi menyelamatkan hidup mereka. Namun Gui Dao dan Meng Yuqi menutup telinga dan menghilang di ujung area terlarang. Kau mencari masalah. Mustahil bagi Dewa Alam Lotus kedua untuk mengabaikan nyawa ratusan orang demi Gui Dao dan Meng Yuqi. Dia tidak punya pilihan selain berbalik, melindungi banyak kaisar dengan kekuatan domain hukum, dan bergegas menuju penghalang di tepi area terlarang yang jauh. Sebelum pasukan besar ini bisa bergegas keluar 100 mil, tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat meletus dari area terlarang. Itu seperti tangan raksasa yang menamparkan. Dan embusan angin yang mengerikan melesat lewat. Pasukan besar yang terdiri dari ratusan orang menghilang tanpa jejak di area terlarang dalam sekejap. Gui Dao dan Meng Yuqi yang berada jauh. Kami berdua ketakutan ketika melihat adegan ini. Untuk dapat melenyapkan Dewa Domain Lotus kedua dalam sekejap, seseorang harus memulai dengan Lotus ketiga, atau bahkan Dewa Domain teratas. Kaum konservatif pasti memiliki makhluk tertinggi yang diam-diam melindungi Yelang. Kaum radikal berani melakukan ini kali ini, mereka pasti sudah mempertimbangkan hal ini. Apapun yang terjadi, Yelang harus disimpan di area terlarang ini. Ghostblade menggenggam pisau hitam di tangannya dan berkata dengan muram, Yelang pantas mendapatkan nasib ini karena membunuh saudaraku. Meng Yuqi menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu menindas ibuku, aku berharap bisa mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Area terlarang adalah tempat yang tidak dikenal dan sunyi. Xiao Wu tersapu angin dingin yang masuk ke mulutnya setelah Yelang berhenti, dia akhirnya bisa menenangkan diri. Dia menatap ibu Meng Yuqi yang dipenjara oleh Yelang. Menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah, Tuan Ye, memang benar bahwa saya telah mendapatkan tubuh suci tulang lunak yang telah Anda berikan kepada saya. Dan saya harus memberi Anda hadiah, tetapi saya belum siap. Bisakah Anda memberi saya beberapa hari untuk bersantai dan menenangkan? Dia terpisah dari pasukan utama tanpa alasan. Kami juga tidak melihat adegan penguasa jahat ketujuh menghancurkan kapal perang. Bagaimana mungkin Xiao Wu tidak memikirkannya? Yelang mengabaikannya dan melepaskan kandang. Dia mengulurkan tangannya dan meraih leher jenjang ibu Meng Yuqi. Dia bertanya dengan dingin, katakan padaku, siapa yang bersembunyi di dekat kapal perang tadi? Ibu Meng Yuqi berkata dengan ketakutan dan kegelisahan. Tuan Ye, saya tidak tahu. Jika kamu ingin hidup, kamu harus membayar sesuatu, kan? Yelang mengancam sambil menyeringai. Ibu Meng Yuqi melepas kerudung di pundaknya. Memperlihatkan bahunya yang halus dan lembut, Tuan Ye, sepertinya Anda sangat tidak puas dengan putra saya, Yuqi. Sebagai ibunya, saya tidak punya apapun untuk dijelaskan. Bagaimana kalau begini, Anda bisa melampiaskan semua kemarahan Anda terhadap ibunya? Yelang menoleh dan melihat ke arah Xiao Wu. Gurgel. Xiao Wu menelan ludahnya dan menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Aku tidak bisa menerima bersamanya. Bab 1702 kenalan di zona terlarang 2 dalam 1. Maksudmu, tidak masalah untuk tidak bersama makhluk zona terlarang ini? Yelang memutar matanya. Sudah selarut ini, tetapi Xiao Wu masih memikirkan hal-hal mewah ini. Krisis sebelumnya telah mengingatkan kita akan keseriusan kata bahaya. Itu jelas merupakan ancaman bagi hidupnya. Meskipun Xiao Wu memiliki pinggang yang ramping dan kaki yang panjang, dia tidak sebaik kekasih yang dia tinggalkan di istana kekaisaran Xuan Yu. Yelang tidak peduli bahwa dia membuang-buang energi di area terlarang ini. Tetapi jika kamu benar-benar terluka, itu akan menjadi kerugian besar. Xiao Wu menggelengkan kepalanya untuk membela diri, bukan itu maksudku. Tanpa menunggu dia melanjutkan penjelasannya, makhluk di area terlarang itu, yang leher putihnya dicubit oleh Yelang, merasakan vitalitasnya menghilang. Dan tanpa rasa kepantasan atau malu, menceritakan semuanya padanya. Beritahu aku akan memberitahumu siapa dalang yang bersembunyi di balik kapal perang selama kamu berjanji untuk menyelamatkan hidupku. Bisa. Yelang melepaskan leher makhluk area terlarang itu dan melemparkannya ke samping, wajahnya dingin. Kau tahu sejak awal bahwa ada orang di dekat kapal perang. Aku tahu, makhluk di area terlarang itu mengangguk menyentuh lehernya, menelan ludahnya dan berkata. Itu adalah Raja Iblis ketujuh, dia telah bangkit, tampaknya dia dibangunkan oleh orang-orang dari dunia Xuan Huang, dia telah memenjarakan penghalang yang mengarah ke dunia Xuan Huang. Membuatmu tidak mungkin untuk melarikan diri dari area terlarang dengan kapal perang, dia ingin menangkap kalian semua dalam satu gerakan. Xiao Wu yang masih berjuang. Mendengar ini dan pupil matanya bergetar, apa yang kamu katakan Tuan Jahat Ketujuh telah bangkit? Apakah Tuan Jahat Ketujuh sangat kuat? Yelang sedikit terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, dia memang pantas menjadi murid Yelan. Status dan posisinya ini, serta informasi yang dia ketahui, berada di luar jangkauan orang biasa.
Xiao Wu mengepalkan tinjunya, mata indahnya dipenuhi kegugupan. Tuan bisa mengalahkan Yang Maha Agung. Tetapi mereka yang bisa dibunuh adalah semua Maha Agung yang telah bergabung dengan Dao. Bahkan mereka yang menciptakan hukum tertinggi di Istana Kekaisaran Xuan Yu, Tuan hanya bisa menekan beberapa orang paling banyak, dan tidak bisa membunuh mereka. Dan seperti para master jahat di area terlarang, masing-masing adalah makhluk yang sebanding dengan Yang Maha Agung. Mereka tidak mempraktikkan hukum tertinggi, tetapi domain jahat yang mereka buka lebih kuat daripada hukum tertinggi yang mereka ciptakan. Setiap penguasa jahat memiliki kekuatan bertarung luar biasa untuk membunuh Yang Maha Kuasa yang menciptakan hukum Yang Maha Kuasa. Makhluk di area terlarang mengangguk dan berkata, kamu benar, kekuatan penguasa jahat tidak boleh diremehkan. Saya memperkirakan bahwa saat ini kapal perangmu telah dihancurkan oleh penguasa jahat orang suci terkemuka dari Istana Kekaisaran, juga kemungkinan besar akan jatuh ke tangan penguasa jahat. Penguasa jahat akan segera dipromosikan. Jika dia melahap tubuh Sein dari Istana Kekaisaran, dia mungkin akan dapat membuat kemajuan lebih lanjut dan peringkatnya di antara para guru jahat akan meningkat tajam. Mustahil, tuanku tidak akan mati. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya, dia akan bisa melarikan diri. Xiao Wu meraung pada makhluk-makhluk di area terlarang, memberikan dirinya sendiri petunjuk psikologis. Dia meraih tangan Ye Lang dan memohon, Tuan Ye, mohon kembalilah dan selamatkan guruku. Asalkan kau bisa menyelamatkan guruku, aku akan menyetujui kondisi apapun yang kau berikan padaku. Meskipun Xiao Wu memberontak terhadap Ye Lan, dia lebih mengagumi dan menghormatinya. Dia percaya bahwa tuannya adalah tuan terbaik di dunia. Dia memperlakukan murid-murid ini seperti ibu kandungnya. Apapun yang terjadi, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada tuannya, bahkan jika itu berarti menukar satu nyawa dengan nyawa lain. Sudah terlambat untuk kembali sekarang. Wajah Ye Lang tenang, tanpa fluktuasi emosi apapun. Dia sudah mengingatkannya sebelumnya. Tetapi Ye Lan tidak mempercayainya. Apalagi yang bisa dia lakukan. Guru jahat itu lebih kuat dari Supreme di Istana Kekaisaran, bahkan dia pun tidak bisa mengalahkannya. Kalau kau pergi ke sana, kau hanya akan terbunuh. Lagi pula, sudah lama sekali. Dalam pertempuran tingkat itu, jaraknya terlalu besar dan pemenangnya akan diputuskan dalam sekejap. Mengingat karakter Sein Ye Lan, dia pasti akan tinggal untuk melindungi retret. Kurasa sekarang sudah menjadi gumpalan asap. Apakah kamu punya peta area terlarang? Beri aku satu, dan beritahu aku di mana tempat ini. Ye Lang melihat makhluk area terlarang yang telah kembali ke wujud aslinya dan meminta peta. Dikatakan sebagai makhluk di zona terlarang, tetapi nyatanya, hal di depan kita ini terlihat sangat mirip dengan spesies di dunia Xuan Huang. Contohnya, yang di depan kita ini agak mirip badak dengan belalai gajah. Jangan kaget, ada banyak gugusan bintang di dunia Xuan Huang. Dan keanekaragaman spesies biologis bahkan lebih mencengangkan. Ye Lang telah menyaksikan alien dengan wajah tergantung dengan mata kepalanya sendiri. Mungkin ada spesies di dunia Xuan Huang yang terlihat mirip dengan makhluk area terlarang ini. Namun, jika orang-orang dari dunia Xuan Huang bertemu dengan makhluk dari area terlarang, mereka dapat membedakannya dalam sekejap. Aura jahat yang melekat di sekitar makhluk-makhluk di area terlarang. Bahkan jika itu sengaja disembunyikan, orang-orang di dunia Xuan Huang semua bisa merasakan rasa jijik yang luar biasa. Ini adalah penolakan fisiologis, faktor bawaan yang tidak dapat diubah. Tuan Ye, aku tidak tahu di mana tempat ini. Di daerah terlarang, kita semua memiliki wilayah kita sendiri. Contohnya, tempat kita bertemu sebelumnya, bosnya adalah dewa jahat tingkat atas dengan ratusan dewa jahat di bawah komandonya, yang setara dengan dewa domain di dunia Xuan Huang Anda. Area seluas 130 juta mil berada di bawah yurisdiksi dewa jahat. Kami yang berada di bawah kendali dewa jahat hanya dapat bergerak di sekitar area ini. Begitu kami pergi, tanpa perlindungan dewa jahat, kami akan menjadi makanan bagi makhluk di area terlarang lainnya. Makhluk di area terlarang itu memiliki wajah yang pahit. Jika dia tahu informasi apapun, dia akan menceritakan semuanya. Baginya atau bagi makhluk di area terlarang, pengkhianatan adalah hal biasa dan tidak ada beban psikologis sama sekali. Poin utamanya adalah dia benar-benar tidak tahu dan belum pernah keluar dari wilayah dewa jahat. Makan semua jenismu sendiri. Ye Lang menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin. Makhluk di area terlarang itu mengangguk dengan senyum konyol. Beberapa dari mereka, aku sering berburu makhluk kecil di wilayah dewa jahat dan memakannya sekali setiap 3 hingga 500 tahun. Ini adalah suguhan yang sangat memuaskan. Tanpa dia sadari, makhluk di area terlarang itu sudah mendekati Ye Lang dalam jarak 3 meter. Saat dia selesai berbicara, belalai gajahnya tiba-tiba berubah menjadi duri tajam sekeras senjata kekaisaran, dan tiba-tiba tumbuh 10.000 kaki lebih panjang. Dia menusuk langsung ke arah Ye Lang sambil menyeringai, tapi, yang paling aku suka makan adalah kalian manusia. Ini adalah keterampilan uniknya, yang dapat menembus pertahanan pikiran manusia dan mengabaikan pertahanan kekuatan Tao. Jika dia tiba-tiba menyerang saat ini, dia pasti akan membunuh manusia di depannya. Selama dia membunuh manusia luar biasa ini dan kemudian melahapnya, dia mungkin bisa dipromosikan ke tingkat yang sama dengan dewa jahat. Dentang. Belalai gajah itu, yang sekuat prajurit kekaisaran, belum menyentuh Ye Lang. Itu dihalangi oleh penghalang kehampaan di depannya. Saat merasakan bahaya, Ye Lang memainkan semua kartu trufnya dan memaksimalkan pertahanannya. Belum lagi makhluk terlarang di alam langit, bahkan jika dewa alam lotus kedua datang, akan membutuhkan banyak waktu dan energi untuk menembus pertahanan Ye Lang. Kamu tidak berguna bahkan jika aku memberimu kesempatan.
Ye Lang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan kekuatan Grid Dao meledak bergegas menuju makhluk-makhluk di area terlarang dengan kekuatan dahsyat. Dalam sekejap dia menghapus sosok alam cangkong. Nilai penjahat Tianming Xuan Huang meningkat lagi sebanyak 1000. Mari kita pergi dari sini dan mencari jalan keluar. Ye Lang memegang tangan Xiao Wu dan bisa merasakan energi jahat berkumpul ke arah sisi ini. Menurut apa yang dikatakan makhluk-makhluk di area terlarang sebelumnya, masih tidak mudah untuk terlibat dalam pertempuran ketika Anda tidak yakin akan kekuatan penguasa itu. Melihat mata Xiao Wu yang linglung dan kusam Ye Lang dengan ramah berbohong sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jarang sekali tuan jahat terbangun di area terlarang ini. Bagaimana bisa kita kebetulan datang dan bertemu dengan tuan jahat yang terbangun, dan dia menyergap di dekat kapal perang? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Xiao Wu menoleh dengan kosong dan bergumam dengan kaku, tapi guru pasti bukan tandingan Raja Iblis ketujuh. Kenapa kamu tidak tahu bagaimana beradaptasi? Ye Lang mengangkat tangannya dengan frustrasi dan memukul dada Xiao Wu 2 kali. Dia terpukul oleh tolakan besar dan berkata dengan marah, aku sudah bilang ada sesuatu yang mencurigakan. Jika kamu memikirkannya, kamu akan tahu bahwa orang yang bisa membangunkan master jahat di area terlarang yang dijaga oleh istana Kaisar Xuan Yu pasti makhluk tertinggi. Tidak perlu bagi kelompok tengah dan konservatif untuk melakukan ini. Satu-satunya kemungkinan adalah kelompok radikal yang bertindak. Orang-orang itu ingin menggunakan tuan jahat untuk menguburku di sini karena Ye Lan adalah gadis suci dari istana kekaisaran. Jika dia mati, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Para radikal tidak akan membiarkan Ye Lan mati. Maksudmu? Kaum radikal akan datang untuk menyelamatkan guru. Secercah harapan muncul di mata Xiao Wu dan dia merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Lang, itu sudah pasti. Ye Lang mengangguk. Analisisnya terstruktur dengan baik dan dia menarik kesimpulan yang benar berdasarkan situasi saat ini. Namun, ada beberapa hal yang tidak dia jelaskan. Karena kaum radikal telah sampai pada titik ini dan bahkan tidak peduli dengan keselamatan mereka sendiri, wajar jika mereka tidak peduli dengan Ye Lan the Saint. Dia berada di peringkat pertama dalam daftar orang yang harus dibunuh oleh kaum, dan mungkin Ye Lan berada di urutan kedua. Bagaimanapun, jika Ye Lan tidak dibunuh, akan sangat sulit bagi kelompok radikal untuk membunuhnya. Tidak disarankan untuk tinggal di sini terlalu lama. Kelompok radikal tidak dapat menemukan saya dan pasti akan mengejar saya dengan sekuat tenaga. Ye Lang mengenakan topeng dan menyiapkan satu untuk Xiao Wu. Kemudian dia meraih lengan Xiao Wu dan mulai bergegas menuju area yang tidak diketahui dengan kecepatan penuh lagi. Setelah setengah hari, Ye Lang akhirnya menemukan wilayah tempat dewa jahat lebih lemah melalui mulut lidah. Pembantaian gila di sini. Makhluk di wilayah terlarang Kaisar Guan. Membunuh Ye Lang akan memberi Anda 1000 poin nilai penjahat Tianming Xuan Huang. Makhluk daerah terlarang di tingkat dewa domain membunuh Ye Lang bisa mendapatkan nilai penjahat Tianming Xuan Huang mulai dari 10.000 hingga ratusan ribu poin. Ding selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 100086967. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 10000. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 8000. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan buah dao plus 368. Di tempat yang sunyi senyap, Ye Lang membantai lebih dari 1.000.000 makhluk di area terlarang satu demi satu. Bertindak seperti dewa pembunuh. Dia dipenuhi dengan aura jahat yang kuat dan tampak seperti dewa jahat di antara makhluk-makhluk di area terlarang. Ayo kita pergi dari sini. Setelah menghancurkan wilayah biologi terlarang, Ye Lang berbalik dan pergi bersama Xiao Wu tanpa ragu. Ada dewa jahat lain di sana dan sedang menuju ke sini. Dengan kekuatanmu, kau seharusnya tidak kalah kuat darinya. Xiao Wu tercengang. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia telah melebih-lebihkan kemampuan bertarung Ye Lang. Namun ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Ye Lang menghancurkan wilayah biologi terlarang kecil sendirian. Dia masih merasa tidak percaya. Akan baik-baik saja jika makhluk-makhluk di area terlarang Emperor Spas tidak sepadan dengannya. Bahkan dewa-dewa jahat itu tidak bisa bertahan lebih dari 3 gerakan di depan Ye Lang dan semuanya musnah. Betapa mengerikan. Tidak jauh dari sana aura jahat yang mengerikan meledak. Jelas bahwa penguasa wilayah ini sedang dalam perjalanan. Menurut apa yang dikatakan Teng sebelumnya, wilayah ini kemungkinan besar hanya setara dengan Dewa Domain Lotus kedua. Dia mungkin bukan tandingan Ye Lang. Dia tidak mengerti mengapa Ye Lang ingin melarikan diri. Tidak perlu. Ye Lang masih melarikan diri tanpa niat untuk berbalik. Menurut pemahamannya saat ini tentang sistem Go, level Kaisar. Semua poin adalah 1000 ke atas domain God. The poin berkisar dari 10.000 hingga ratusan ribu tergantung pada kekuatan. Adapun di bawah wilayah di Guan, membunuhnya akan sia-sia sama sekali, tidak ada manfaatnya. Bukannya dewa jahat itu tidak bisa dibunuh, tetapi alam lintasan Kaisar lebih hemat biaya. Menurut inventaris nilai penjahatnya saat ini, selama dia membantai wilayah biologis terlarang lain seperti ini, dia akan dapat menukarnya dengan pil Qian Kun dan naik ke tingkat berikutnya di alam lintasan Kaisar. Lagi pula, dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Manusia, di mana kamu melarikan diri? Tiba-tiba, aura jahat yang menyebar meletus dari depan Ye Lang dan pria lainnya, bergulung-gulung seperti rawa raksasa tepat di seberang mereka berdua, menghalangi jalan mereka.
Makhluk dari area terlarang yang tampak seperti monster tambalan menyeringai serak dan berkata, setelah bertahun-tahun menjebak dewa jahat ini akhirnya menangkap ikan besar jika tebakanku benar. Kau seharusnya membawa tubuh suci, kan? Jika aku melahapmu, dewa jahat ini akan mendapatkan keuntungan tak terduga. Dewa jahat yang tiba-tiba muncul ini melambaikan tangannya, dan telapak tangan besar yang terbuat dari energi jahat menekan penguasa wilayah yang mengejar Yelang. Di depan Yelang dan Xiao Wu, dia memakannya mentah-mentah. Mengunyahnya begitu renyah hingga rasanya seperti ayam. Ini adalah dewa jahat tingkat tinggi. Apakah ini jebakan yang dia pakai? Mata Xiao Wu dipenuhi dengan kengerian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seluruh wilayah ini sebenarnya adalah jebakan yang dengan cermat dipasang oleh dewa jahat tingkat tinggi. Ini adalah dewa jahat tingkat tinggi setara dengan dewa tiga alam lotus di antara manusia. Lagi pula, makhluk di area terlarang pada dasarnya lebih kuat daripada para kultivator di dunia Xuan Huang. Kekuatan tempur dewa jahat tingkat tinggi ini sebanding dengan dewa domain teratas di antara manusia. Ada sedikit masalah. Wajah Yelang tampak serius saat dia melihat dewa jahat tingkat tinggi di depannya yang sedang melahap bangsanya sendiri. Dan persepsi misteriusnya akhirnya menjadi kenyataan. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk area terlarang ini. Selain itu, mereka tinggal di daerah terlarang sepanjang tahun. Mengetahui bahwa akan ada perang yang sering terjadi di dunia Xuan Huang, kita tentu akan memiliki strategi untuk menghadapinya. Tampaknya para jenius istana kekaisaran adalah pemburu kali ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa makhluk-makhluk di daerah terlarang ini juga berburu. Yelang, lari, kamu bisa lari lebih cepat sendiri. Xiao Wu maju selangkah. Berdiri di depan Yelang dan berkata dengan cemas, bahkan jika hanya sesaat aku bersedia berjuang untukmu. Kamu jauh lebih berharga jika kamu hidup. Yelang tidak mengejek Xiao Wu karena terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, tetapi sudah menghubungi yang tertinggi konservatif yang mungkin ikut serta. Karena kaum radikal memiliki yang tertinggi yang datang ke area terlarang. Kaum konservatif pasti juga punya. Dia memang punya kartu truf, tetapi menggunakannya akan menghabiskan kas kecilnya. Jika Anda bisa membuat Mahkamah Agung konservatif mengambil tindakan, Anda akan menjadi bajingan jika tidak memanfaatkan kesempatan ini. Namun sebelum Yelang dapat menghubungi konservatif Supreme yang hilang, sebuah suara yang familiar tiba-tiba datang dari kejauhan. Saudara, akhirnya aku menemukan siapa yang berani menyakiti saudaraku. Alam guntur menghancurkan dunia. Bab 1703, mereka semua kenalan dua dalam satu. Awan gelap bergulung-gulung, menekan kota. Lautan guntur yang luas dan tak terbatas akan langsung menutupi area terlarang ini. Di bawah kekuatan guntur yang mengerikan, bahkan dewa-dewa jahat tetangga pun gemetar ketakutan. Inilah tekanan yang hanya bisa dimiliki oleh makhluk tertinggi dari dunia Xuan Huang. Di area terlarang, satu-satunya yang bisa dibandingkan dengan Yang Maha Kuasa adalah penguasa kejahatan. Di bawah kekuasaan jahat, bertemu dengan Yang Maha Kuasa berarti satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Dewa jahat ini berada di bawah komando penguasa jahat ketiga. Siapa yang berani membunuh? Dewa jahat tingkat tinggi meraung marah setelah merasakan kesengsaraan guntur yang mengerikan menguncinya. Makhluk di zona terlarang juga takut mati. Aku tidak ingin mati tanpa mengetahui alasannya. Terlebih lagi dewa jahat tingkat tinggi ini adalah seorang jenderal di bawah penguasa jahat ketiga. Bahkan jika Yang Maha Kuasa dari Istana Kekaisaran Xuan Yu datang sendiri, dia harus memberinya sedikit muka. Sayangnya, orang yang datang bukanlah makhluk tertinggi, tetapi hanya makhluk alam langit. Dia memegang harta yang diberikan oleh penguasa Istana Abadi Huangzu dan menghancurkannya tanpa ragu di depan dewa jahat tingkat tinggi. Li Laut Guru bergulung dan bergelombang dan dalam sekejap mata ia berkumpul menjadi tubuh binatang buas kuno Bifang. Petir menghancurkan dunia. Dan Bifang melebarkan sayapnya menutupi langit dan matahari disertai dengan teriakan bernada tinggi. Bifang menukik turun. Dan kemanapun ia lewat langit menjadi terbalik. Area ini seperti terkena bom nuklir dan tanah tiba-tiba turun puluhan kaki. Di bawah tekanan lautan gurun dewa jahat tingkat tinggi yang mulai berkembang terus-menerus dihancurkan menjadi seukuran gunung. Ketika Bifang bergegas mendekat, ia menggigit dewa jahat tingkat tinggi itu di mulutnya. Memiringkan lehernya yang panjang ke belakang dan menelannya sepenuhnya ke dalam perutnya. Saat sayap yang menutupi langit dan matahari berkilauan lagi, Bifang itu bersama dengan dewa jahat tingkat tinggi dilenyapkan di lautan guntur yang bergulung-gulung. Saudara, akhirnya aku menemukan. Si Hao datang ke sisi Yelang, meraih bahunya dan matanya bergetar. Menatap topeng yang familiar dan napas yang familiar. Dia melihat sekeliling dan berkata, saudara, kita tidak boleh tinggal di sini lama-lama. Apa yang terjadi barusan adalah trik yang diberikan oleh makhluk tertinggi Istana Abadi Huangzu. Itu tidak boleh terulang lagi. Jika kita memprovokasi dewa jahat tingkat tinggi atau bahkan penguasa jahat dengan level yang sama, kita akan mati. Dia mengeluarkan jimat teleportasi dan meletakkannya di bahu Yelang sementara Yelang menarik Xiao Wu. Saat cahaya pada jimat itu berkedip, ketiganya diteleportasi miliaran mil jauhnya dalam sekejap. Saat ketiga orang itu pergi detik berikutnya, sebuah lengan raksasa datang dan membanting area itu dengan keras. Hanya dengan satu telapak tangan wilayah puluhan juta mil itu benar-benar berubah menjadi jurang yang tak berdasar. Kemudian, sebuah suara menyeramkan terdengar. Para konservatif dan kaum radikal dari Istana Kekaisaran Xuan Yu telah tiba semua, dan sekarang bahkan penguasa petir dari Istana Abadi Huangzu telah muncul. Hebat. Hebat ramai, benar-benar ramai, kesempatan agung yang jarang terlihat dalam sejuta tahun ini. Master Ken jahat ini akhirnya bisa membunuh sepuas hatinya.
Master jahat yang wujud aslinya belum pernah terungkap. Tiba-tiba merasakan getaran ruang di area terlarang. Dengan santai dia menamparkan telapak tangannya ke kejauhan. Ruang angkasa meledak hebat menghancurkan bintang-bintang dan wilayah-wilayah. Makhluk tertinggi yang terlempar dari kehampaan dengan darah menyembur dari mulutnya. Tidak berpikir dua kali dan mengaktifkan hukum tertinggi untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Raksasa TSK kaum radikal sangat peduli tentang kejeniusan manusia yang mengambil tindakan. Sepertinya dia adalah pelaku kejahatan lain yang menyebabkan kekacauan di luar. Pelaku kejahatan manusia adalah makanan kelas atas. Semoga kali ini guru jahat ini bisa makan sepuasnya. Saat tuan jahat ini menghilang, wilayah ini menjadi dengan cepat menyatu ke dalam kehampaan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Segera, kedua wilayah yang tidak terhubung itu mulai berintegrasi dan terhubung. Seolah-olah wilayah asli di area terbatas tidak pernah ada. Tempat lain. Area tak dikenal. Begitu dia menstabilkan tubuhnya, Si Hao membentuk segel tinju naga sejati dengan kekuatan dahsyat. Dia melayangkan tinjunya, langsung menghancurkan selusin makhluk area terlarang yang berkumpul di sana. Dia menatap Yelang, matanya menunjukkan ekstasi. Kakak, kenapa kamu berada di area terlarang ini? Yelang memutar matanya. Kenapa dia berada di area penalti? Ini adalah area terlarang yang dijaga oleh Istana Kekaisaran Xuanyu. Dia bahkan tidak bertanya dari mana asal anak kecil Si Hao ini. Bagaimana kamu bisa sampai ke area terlarang yang dijaga oleh Istana Kaisar Xuanyu ini? Tidak apa-apa. Asalkan kamu selamat dan sehat. Sejak kita berpisah di Bintang Tianlong, kamu menyelamatkanku dari musuh Dewa Domain. Aku sudah mencarimu. Kukira kau sudah dibunuh oleh Yelang yang keji. Untungnya kau selamat. Jika tidak, aku akan membalas dendam padamu bahkan jika aku harus menghancurkan Yelang berkeping-keping. Si Hao mengepalkan tinjunya, pupil matanya meledak dengan amarah terhadap Yelang. Xiao Wu yang berdiri di samping merasa bingung. Apa yang terjadi? Mengapa keajaiban nomor 1 Istana Abadi Huangzu memanggil Yelang saudara di depannya tetapi mengatakan bahwa dia ingin memotong Yelang menjadi beberapa bagian? Mungkinkah Yelang melakukan semua ini dengan sengaja? Apakah semua ini direncanakan oleh Yelang? Melihat ekspresi gembira Si Hao, Xiao Wu tidak akan pernah memperlakukan anak ajaib nomor 1 dari Istana Abadi Huangzu sebagai pengkhianat. Satu-satunya kemungkinan adalah Yelang melakukan sesuatu untuk Sampai sekarang, saya masih sangat percaya pada identitas Yelang. Cuma memikirkannya saja. Xiao Wu merasa luar biasa. Orang ini, Yelang, tidak hanya memiliki kekuatan bertarung yang dahsyat tetapi juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Bukan hanya kekuatannya sendiri yang mencengangkan, tetapi bahkan konspirasi dan triknya begitu mengerikan sehingga dia bahkan bisa menipu monster seperti Si Hao. Dan perhitungannya begitu dalam sehingga dia pun tidak bisa memahaminya. Bahkan mungkin tuannya yang memaksa Yelang untuk datang ke area terlarang ini sudah dalam perhitungan Yelang. Kalau tidak dia benar-benar tidak tahu mengapa kebetulan seperti itu bisa terjadi. Saudara Laoba, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah ini wilayah Istana Kekaisaran Xuanyu? Kepala Yelang berdengung sekarang. Dia mengenakan topeng hanya untuk menghindari diburu oleh kelompok radikal. Aku tidak menyangka Si Hao akan berada di... Dia tidak pernah menyangka bahwa anak kecil Si Hao ini akan menghancurkan bahkan cara Supreme tanpa ragu demi dirinya. Si Hao tampak pahit dan berkata tanpa daya, aku ingin memasuki area terlarang dan mengasah diriku melalui pertempuran. Tetapi sayangnya area terlarang yang dijaga oleh Istana Abadi Huangzu tampaknya telah menghadapi beberapa masalah dan tidak dapat mengizinkan Kaisar Guanjing untuk masuk dalam waktu singkat. Jadi saya menemukan kesempatan dan datang ke area terlarang yang dijaga oleh Xuanyu Emperor Mansion. Pertama, saya bisa mengasah diri dan kedua, jika saya memiliki kesempatan untuk bertemu Yelang, saya pasti harus menipunya di area terlarang ini. Area terlarang ini secara nominal dijaga oleh Istana Kekaisaran Xuanyu, tetapi jika ada orang kuat lain yang ingin masuk, Istana Kekaisaran Xuanyu secara alami tidak akan bisa menghentikan mereka. Bahkan menyambutnya dengan tangan terbuka. Wah, kau tetap berani seperti biasanya. Kamu layak menjadi saudara ke-8ku. Yelang menepuk bahu Si Hao dengan berat sambil tersenyum di wajahnya, tetapi dia mengutuk dalam hatinya. Si Hao menatap Xiao Wu yang cantik berdiri di sampingnya dan bertanya dengan heran, kakak, siapa ini? Ini adalah saudara iparmu yang kuceritakan padamu terakhir kali. Setelah kita berpisah di Bintang Tianlong, aku menemukan obat berharga yang bisa memperbaiki fondasinya dan menghilangkan semua penyakit tersembunyi di tubuhnya. Dengan bantuan obat berharga itu, saudara iparmu membuat kemajuan pesat dan langsung dipromosikan ke alam langit. Yelang melingkarkan lengannya di pinggang ramping Xiao Wu dan meletakkan tangannya di pinggulnya untuk menunjukkan kasih sayangnya. Si Hao Ke-8 halo. Suami saya sering menyebut nama Anda belakangan ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda sebenarnya adalah anak ajaib nomor 1 di Istana Abadi Huangzu. Xiao Wu memutar pinggangnya sedikit dengan canggung, mencoba melepaskan tangan Yelang. Namun dia mendapati bahwa semua yang dia lakukan sia-sia karena telapak tangan Yelang seperti penjepit besi yang memegangnya erat-erat. Cengkeraman itu menyebabkan dia merasakan, ternyata menjadi saudara ipar saya. Si Hao tampak sedikit tidak tertarik. Dia tidak peduli pada Xiao Wu dan bahkan tidak mau mengatakan sepat. Matanya menjadi serius. Dan dia melihat ke arah Yelang dan berkata kakak sepertinya ada beberapa tanda di area terlarang ini sejumlah besar makhluk area terlarang telah mulai meninggalkan wilayah mereka. Sepertinya mereka mulai merencanakan sesuatu. Kita berada di area terlarang seperti perahu kecil. Kita mungkin akan bertemu dengan makhluk area terlarang yang berkumpul di sini kapan saja dan dikepung serta dibunuh.
Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Jika kamu ingin kentut, kentutlah. Bukankah ini omong kosong? Bahkan tuan jahat itu muncul. Area terlarang ini mungkin sudah dibolak-balik oleh yang tertinggi yang radikal. Si Hao tidak marah dan selalu memiliki aura khusus terhadap Yelang. Dia merasa bahwa saudaranya pasti tidak akan menyakitinya, jadi dia langsung ke intinya. Jika Anda ingin meningkatkan peluang Anda untuk bertahan hidup di sini, Anda harus tetap bersama. Saya bertemu beberapa pria kuat di area terlarang ini. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mempercayai mereka, tetapi kita bisa saling menjaga di sini. Yohu, mendengar ini, Yelang menjadi tertarik. Siapapun yang bisa mendapatkan persetujuan si Hao pasti bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Mereka pasti monster. Siapa tahu dia mungkin anak beruntung lain yang bisa diperdaya. Di mana mereka? Yelang mendesak dengan cemas. Si Hao mendengarkan suara-suara di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, mereka datang, ini adalah tempat kami sepakat untuk di langit yang jauh. Seorang pria dengan tubuh yang panas, secemerlang gagak emas, dan seorang gadis anggun mengenakan topeng, menginjak mayat makhluk di area terlarang, dan datang bergandengan tangan. Ini dia. Ketika pria dan gadis itu mendekatinya, si Hao berinisiatif untuk memperkenalkan diri, ini adalah Kaisar Gagak Emas. Putra tunggal dari Gagak Emas Agung dari Istana Abadi Huangzu. Dia juga gagak emas sejati dengan darah murni. Dia melihat gadis di sebelah Kaisar Gagak Emas lagi, dan setelah ragu-ragu sejenak, Kaisar Gagak Emas di sebelahnya memperkenalkannya, dia adalah Hong Yue, wanita masa depan Gagak Emasku. Berhenti bicara omong kosong. Hong Yue sangat marah dan memarahi Kaisar Jinwu tanpa memberinya muka sama sekali. Bahkan jika tidak sekarang, itu akan terjadi di masa depan. Kita ditakdirkan untuk bersama. Kaisar Gagak Emas memiliki wajah yang tegas dan sangat percaya diri. Dia tahu identitas asli Hong Yue yang sebenarnya adalah Yue Tianyi, seorang gadis cantik dari klan bulan. Klan Jinwu-nya mewakili yang ekstrim. Klan bulan, di sisi lain, melambangkan yin ekstrim. Persatuan yin dan yang adalah alami dan masuk akal. Surga menciptakan sepasang dan bumi menetapkan sepasang. Si Hao tidak repot-repot untuk peduli tentang lika-liku antara kedua pria itu. Dan membuat perkenalan besar atas nama Yelang. Ini adalah kakak laki-lakiku, yang telah hidup dan mati bersamaku. Dengan kakak laki-lakiku di sini, perjalanan kami ke area terlarang pasti akan membuahkan hasil dan kami akan pergi dengan selamat. Kaisar Jinwu datang untuk mengikuti Yue Tianyin dan tidak ingin mendapatkan apapun. Selama dia bisa mendapatkan bantuan Yue Tianyin, itu lebih penting daripada apapun. Tapi jelas ada dua orang di sisi lain, tetapi si Hao hanya memperkenalkan satu orang, yang membuatnya tidak senang. Mengetahui dendam antara si Hao dan Yue Tianyin. Dia sengaja mengkritik ada orang lain tapi kamu tidak memperkenalkannya, mungkinkah kamu? Si Hao punya niat jahat di area terlarang ini. Dia kakak ipar. Si Hao menjawab dengan tenang bahkan tanpa melihat Xiao Wu. Setelah mendengar ini, Yue Tianyin yang berdiri di sebelahnya melirik Xiao Wu dengan saksama, menatap sosoknya yang bangga dengan rasa jijik yang tak terlukiskan. Hanya seekor babi betina. Sepertinya dia dan Yelang sangat manis dan penuh cinta sekarang. Dia tidak tahu bahwa di mata Yelang dia hanyalah seekor babi yang digunakan untuk melampiaskan emosinya. Betapa kejam dan kejinya pria bernama Yelang ini. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa jahatnya Yelang. Identitasnya sekarang menjadi misteri. Aku khawatir bukan hanya si Hao, tapi bahkan Yelang. Mungkin tidak tahu identitas aslinya. Dia ingin melihat bagaimana yang disebut saudara ipar ini dipermainkan oleh Yelang. Tuan Muda Ye. Apakah orang-orang ini sakit? Xiao Wu berkomunikasi dengan Yelang dalam benaknya melalui transmisi suara. Aku belum mengatakan beberapa patah kata pun kepada siapapun sampai sekarang, apalagi menyinggung siapapun. Mengapa si Hao sepertinya membenciku? Bahkan Hong Yue di sisi berlawanan menatapku dengan jijik. Dia hanya berada di alam langit, siapa yang tidak? Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia mungkin bisa menjadi tandingan Yelang dan si Hao. Tapi dia tidak menganggap serius bulan merah di hadapannya. Kamu tahu dia adalah murid langsung yang mulia Sein di Istana Kekaisaran Xuanyu. Kekuatannya sudah melampaui orang-orang di alam yang sama dan dia bisa melawan musuh dengan level yang lebih tinggi. Sekarang dia memiliki tubuh tulang lunak yang diberikan oleh Yelang yang membuatnya semakin kuat. Di alam yang sama, hanya ada monster top seperti Yelang dan si Hao. Siapa lagi yang bisa membencinya seperti ini? Mungkin dia jatuh cinta pada pandangan pertama dan menyukaiku. Melihatmu begitu dekat denganku, dia pasti tidak bahagia. Yelang menertawakannya tanpa peduli. Melihat dua orang yang entah kenapa menjadi sekutu dengan si Hao. Dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam Kaisar Gagak Emas. Dia tidak tahu siapa pihak lain itu, tetapi dia yakin bahwa orang ini pasti memiliki identitas yang tidak biasa. Pertama kali dia melihat Kaisar Gagak Emas, dia merasakan penolakan yang tidak dapat dijelaskan. Aku khawatir dia adalah anak laki-laki beruntung lainnya. Adapun Hong Yu yang menjilat Kaisar Gagak Emas. Harus kuakui bahwa penyamarannya sangat bagus. Bukan hanya auranya, tetapi juga penampilannya, tidak ada petunjuk sama sekali. Sudah jelas bahwa dia menggunakan kekuatan Grid Dao untuk mengubah penampilannya, tetapi orang-orang kuat yang hadir tidak dapat mendeteksinya. Pasti ada beberapa harta karun khusus dan tingkat tinggi yang digunakan. Tentu saja. Alasan mengapa Yelang dapat mengenali identitas asli Yue Tianyin bukan karena dia sebelumnya telah memasukkan terlalu banyak energi ke dalam dirinya yang mengakibatkan aura sisa di tubuh Yue Tianyin. Benda itu hanya berfungsi untuk waktu yang singkat setelah waktu yang lama. Itu akan menghilang tanpa jejak. Rambut Xiao Wu ternoda lagi dengan serpihan yang tidak dikenal. Yelang berdiri di samping Xiao Wu.
Mengangkat tangannya dan mengambil serpihan yang tidak ada dari rambutnya dengan suara lembut dan mengingatkannya dengan mesra hati-hati di masa depan jika aku tidak di sisimu. Kamu tidak tahu bagaimana cara menjaga Ding Yu Tianyin gadis keberuntungan. Tidak puas dan memiliki lebih banyak kebencian terhadap host selamat kepada host karena telah memperoleh Destiny Xuan Huang Feline Value plus 5000000. Bab 1704. Kekuatan Kaisar Gagak Emas 2 dalam 1. Yue Tianyin menyipitkan mata indahnya, memandang Ye Lang yang sedang dimabuk cinta dengan Xiao Wu, dan mengejek dengan sinis. Si Hao, saudaramu dan istrinya benar-benar sedang jatuh cinta, aku tidak tahu apakah cinta ini akan memengaruhi kelangsungan hidup kita di area terlarang ini. Betul sekali. Kaisar Gagak Emas berkata dengan acuh tak acuh, di area terlarang ini, ada banyak dewa jahat yang sebanding dengan tingkat dewa domain. Begitu kita menghadapi situasi di mana kita tidak dapat melakukan apapun. Kita harus menyerah pada waktunya jika tidak, kita akan terseret ke dalam laknat abadi jika kita tidak cukup kuat. Akan sulit untuk bekerja sama tidak pantas bagimu saudaraku untuk bekerja dengan kami. Xiao Wu melihat dilema yang dihadapi oleh Kaisar Jinwu dan Yue Tianyin, dan dia menjadi marah. Akhirnya mereda banyak. Sekumpulan berandal kecil ini buta dan merendahkan orang melalui celah di pintu. Tidak masalah jika dia hanya merendahkannya, tetapi dia benar-benar membenci Ye Lang juga. Apakah Di Guanjing punya hak untuk berbicara di depan Master Ye? Dikeluarkan bersama dengan Ye Lang. Xiao Wu dengan tegas merasa bahwa itu karena orang-orang di depannya tidak perhatian, bukan karena dia terlalu lemah. Area terlarang Si Hao penuh dengan bahaya. Anda tidak bisa terlalu peduli dengan hubungan pribadi di sini. Kaisar Gagak Emas yang tidak puas menekan Si Hao, memintanya untuk meninggalkan Ye Lang dan dua lainnya. Si Hao mengerutkan, Jinwu, apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu jika kamu tidak mau kamu bisa pergi saja dan tidak bersamamu? Aku masih bisa meninggalkan area terlarang bersama kakakku. Kaisar Gagak Emas mendengus dingin, kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku. Di Istana Abadi Huangzu. Yang lain takut pada Si Hao. Dia tidak menganggapnya serius. Ayah kandungnya adalah Gagak Emas Agung yang berada di peringkat 5 besar di Istana Abadi Huangzu. Sebagai putra tunggal Gagak Emas Agung dan keturunan langsung dari klan Gagak Emas, ia memiliki bakat darah yang unik. Tidak hanya latar belakangnya jauh melampaui Si Hao, kemampuan tempurnya juga tidak jauh lebih rendah dari Si Hao. Teknik sihir Gagak Emas semuanya adalah kekuatan supernatural tertinggi yang dapat ia warisi dari garis keturunannya. Dia memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri yang mutlak. Jika saya tidak pergi dengan Si Hao Tian, saya tidak akan pergi dengan... Dia yakin bahwa dia bisa pergi dengan aman bersama Yue Tianyin. Bahkan jika mereka berdua memasuki area terlarang bersama, mereka mungkin mengembangkan perasaan berbagi suka dan duka. Biarkan dia merasa puas hanya dengan memikirkannya. Hong Yuxin Si Hao tidak ingin let's pergi bersama. Kaisar Gagak Emas memandang Yue Tianyin dengan penuh semangat dan membuat undangan dengan gembira. Jika kamu ingin pergi sendiri, kapan aku pernah bilang aku akan pergi denganmu? Yue Tianyin memalingkan kepalanya. Matanya penuh penghinaan, sejak kita memasuki area terlarang kamu terus menempel padaku seperti permen karet, apakah kamu tidak merasa jengkel? Ya, Kaisar Gagak Emas berdiri di sana dengan bingung, sudut-sudut mulutnya bergetar hebat. Tidak peduli apapun, dia tidak pernah menyangka bahwa Yue Tianyin akan mempermalukannya seperti ini di depan begitu banyak orang. Dia menyembunyikan identitas Yue Tianyin, melepaskan statusnya sebagai seorang jenius tertinggi, dan bersedia menjadi malaikat pelindungnya. Dan sekarang, Yue Tianyin membalasnya seperti ini. Good, good. Good. Dia memang pantas menjadi wanita yang disukai Kaisar Agung Jinwu. Temperamen yang hal yang paling dia sukai adalah wanita seperti ini yang mendominasi dan memiliki pendapat sendiri. Selain itu, Yue Tianyin adalah gadis cantik dari klan bulan. Dia memang pasangan yang cocok untuknya. Karena Hong Yu tidak akan pergi. Dengan enggan aku akan pergi bersamamu. Kaisar Gagak Emas mengangkat lehernya tinggi-tinggi dengan arogan, memandang rendah semua orang. Tidak, ada yang salah dengan otakmu, kan? Hong Yu terganggu karena kamu terlalu dekat mengikutinya dan berpikir kamu terlalu menyebalkan. Tidak tahukah kamu untuk memberinya ruang pribadi? Ye Langhuan memeluk pinggang ramping Xiao Wu, dengan sengaja menaburkan garam ke luka Kaisar Gagak Emas. Bagaimana bisa klan Jinwu yang sudah memiliki temperamen yang panas mentolerir provokasi semacam itu? Api yang membakar membara di sekitar Kaisar Gagak Emas seperti matahari yang terbit. Api yang mengamuk. Terbungkus dalam suhu tinggi tak berkesudahan menyebabkan tanah ribuan kaki di bawah mulai mengering dan retak. Saling menatap dengan marah, dia bertanya dengan dingin. Apakah kamu mencari kematian? Wow, ketika Si Hao mengangkat tangannya, kekuatan naga melonjak. Raungan naga yang mengerikan terdengar, memaksa Kaisar Gagak Emas mundur 10 mil jauhnya. Dia mendengus dingin, Jinwu. Aku akan menghormati ayahmu dan tidak menuntutmu atas penargetan kita di masa lalu. Tapi hari ini, jika kamu berani melakukan sesuatu yang buruk pada saudaraku, aku akan membunuhmu jika kamu berani bergerak. Kaisar Gagak Emas dikelilingi oleh kobaran amarah, dan dia hendak berbicara. Yue Tianyin menghentikan mereka tepat waktu dengan ketidakpuasan. Kalian berdua terus berkelahi. Semakin intens pertarungan, semakin baik. Dengan begini, semakin banyak makhluk area terlarang akan menyerang kita. Dan kita tidak perlu meninggalkan area terlarang, kita akan tetap di sini dan menjadi makanan darah bagi makhluk area terlarang. Mendengus. Kaisar Gagak Emas mendengus dingin dan melirik Ye Lang dengan jijik.
Karena Hong Yu sudah bicara, aku akan memberikan Hong Yu sebuah bantuan dan tidak mempersulitmu, aku akan meninggalkan area terlarang dan membunuhmu semudah mengambil sesuatu dari dompet. Itu adalah lelucon dan berakhir dengan suasana hati yang buruk. Ada kesenjangan besar antara kelima orang itu. Di area terbatas yang penuh krisis ini, mereka harus mengesampingkan dendam mereka untuk sementara dan berjuang bersama. Yue Tianyin membawa Ye Lang dan tiga lainnya ke tempat yang terpencil dan sunyi. Dan berkata dengan suara berat, saya datang ke sini untuk menyelidiki sebelumnya dewa-dewa jahat di dalamnya hanya tingkat menengah paling setara dengan dewa alam tiga teratai di dunia Xuan Huang. Dengan upaya gabungan dari kita berlima, kita memiliki kesempatan untuk sementara menempati tempat ini untuk diri kita sendiri. Ingat, kita tidak boleh membunuh semua makhluk di area terlarang ini. Jika tidak, aturan area terlarang akan menghapus wilayah ini dan memungkinkan wilayah tetangga untuk mengambilnya. Jika kita bertemu dengan dua dewa jahat yang kuat berturut-turut, kita tidak akan punya tempat untuk tinggal. Yue Tianyin menatap kediaman dewa jahat itu, yang tampak seperti istana dari luar tetapi sebenarnya memiliki gua ajaib di dalamnya, dan berkata dengan tenang, dewa jahat itu ada di dalam gua ajaib. Roar. Si Hao mengambil inisiatif dan mengubah dirinya menjadi naga. Sihir naga sejati dilantunkan, berubah menjadi naga yang agung. Meraung dan terbang menuju gua iblis. Kemanapun ia lewat, ratusan makhluk di area terlarang hancur berkeping-keping oleh kekuatan naganya. Kaisar Gagak Emas tidak mau kalah dan dengan sengaja pamer di depan Yue Tianyin. Seperti burung merak yang mengembangkan ekornya, menarik magnetisme. Itu langsung berubah menjadi gagak emas yang membubung ke langit. Ketika sayapnya membentang, mereka menghalangi matahari. Api yang membakar dari gagak emas yang membakar segalanya menyembur keluar seperti hujan deras. Makhluk apapun di area terlarang yang bersentuhan dengan roh itu akan langsung terbakar menjadi abu tanpa suara ratapan sekalipun. Bahkan bangunan-bangunan menjulang tinggi di seluruh gua iblis mulai meleleh terus-menerus di bawah panas terik yang dipancarkan oleh Kaisar Gagak Emas. Kekuatan mematikannya sangat besar sehingga benar-benar mengalahkan teknik naga sejati Si Hao pada satu titik. Yue Tianyin adalah gadis cantik dari klan bulan dan telah mencapai alam langit. Efektivitas tempurnya sama sekali tidak kalah. Figurnya seperti hantu terus-menerus menghancurkan kehampaan. Segera setelah muncul, ia menghilang. Di area yang dia lewati, ratusan makhluk area terlarang terpotong di bagian pinggang. Luka-luka itu anehnya tidak bisa sembuh. Dan mereka meratap saat mereka dibunuh satu persatu oleh orang-orang yang datang untuk menghabisi mereka. Ketiga orang ini sangat kuat. Xiao Wu memandang Ye Lang yang dengan cepat menghabisi musuh dan mengikutinya dari belakang. Menatap ketiga pria yang memamerkan kehebatan mereka, mata indahnya dipenuhi kekaguman. Dia berpikir dalam hati bahwa dia sudah sangat berbakat dan memiliki tubuh yang kuat. Tetapi dibandingkan dengan ketiga orang ini, dia masih jauh lebih rendah. Burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan ditembak mengikuti ketiga orang ini hanya akan menguntungkan kita. Ye Lang memotong lusinan makhluk zona terlarang menjadi berkeping-keping dengan satu pedang. Dengan Si Hao dan tiga orang lainnya bermain sebagai penyerang, dia bahkan tidak perlu menunjukkan kekuatannya, dan dia bisa meraih keuntungan besar dalam waktu singkat. Lihat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, lebih dari 10.000 makhluk di area terlarang telah terbunuh. Nilai penjahat yang diperoleh dari Tianming Xuan Huang telah melebihi 10 juta. Kebanggaan manusia. Kau begitu berani hingga kau berani bertindak liar di wilayah dewa jahat ini. Aura jahat yang kuat meletus dari kedalaman gua iblis. Makhluk mengerikan sebesar bintang. Dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya seperti kaki gurita yang menggeliat dengan panik menamparkan ke arah Si Hao dan kedua rekannya di langit. Bang! Si Hao, yang berada dalam wujud naga sejati tidak dapat menghindar dan terkena tentakel menyebabkan tubuhnya terlempar ribuan mil jauhnya. Yue Tianyin dibanting langsung ke lumpur oleh tentakel. Menyebabkan tanah di daerah itu retak menjadi ngarai tanpa dasar seperti naga yang berbalik. Hanya Kaisar Gagak Emas yang dikelilingi oleh api yang membara dan dia mulai meleleh dengan cepat sebelum tentakel mendekat. Beraninya kau dewa jahat belaka bertindak begitu lancang di depan Gagak Emas ini. Api yang